Robert Huo. Novel Sang Milioner. Bab 201. Pada saat yang sama, kendaraan pembelian dari dua perkebunan juga telah tiba. Semua jenis sayuran segar, buah-buahan, dan daging khusus menggunakan mobil chiller box. Separuh dari area di lantai pertama toko dilengkapi dengan lemari penyimpanan segar yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan. Meskipun hari ini adalah hari pertama pembukaan toko, masuk akal bahwa tidak ada pembeli. Namun jangan lupa, sudah ada ribuan pesan makanan diet yang dipesan di toko Taobao. Ribuan makanan diet yang sudah dipesan ini, sudah cukup untuk 32 koki membuatnya. Natalie Ning sedang sibuk memasang peralatan untuk live streaming di dapur, dan dia berencana untuk menyiarkan langsung seluruh proses pembuatan ribuan makanan diet. Di satu sisi, pelanggan bisa melihat kesegaran makanan dan jenis bahannya, dan di sisi lain juga bisa meningkatkan popularitas. Robert Huo berada di samping untuk memeriksa apakah komputer, printer, dan peralatan elektronik lainnya berfungsi normal. Dan melihat posting lowongan kerja yang diposting 2 hari lalu apakah ada yang mengajukan pertanyaan. Setelah toko dibuka, baik Robert Huo maupun Natalie Ning tidak dapat mengawasinya di sini, hanya mengandalkan koki saja tidak akan cukup. Bagaimanapun, tidak akan butuh waktu lama, seluruh pesanan dari seluruh dunia pasti akan melonjak. Saat itu, seseorang harus ada di sini untuk mengurus pesanan. Awalnya, perusahaan layanan pelanggan bersedia menyediakan personel, tetapi Robert Huo tidak setuju. Sekali lagi, mengandalkan orang lain untuk segalanya, suatu hari akan dikendalikan oleh orang lain. Pada tahap awal, ia hanya berencana merekrut 3 atau 4 orang dan melatih mereka sebagai tim sendiri. Dengan orang-orang tersebut sebagai pilarnya, ketika kegiatan nanti dilakukan secara besar-besaran, ketika sudah mencapai puncak baru akan merekrut personel sementara dari perusahaan layanan pelanggan. Dengan cara ini, dapat mencegah terjadinya penipuan dari orang luar, dan untuk menghemat sebagian dari biaya gaji personel. Robert Huo membayar gaji yang sangat tinggi kepada karyawan, dimulai dengan gaji pokok ditambah kehadiran penuh berjumlah 5.000 RMB, 8 jam-jam kerja dasar per hari, dan tunjangan lembur sebesar 20 RMB per jam, ditambah 5 asuransi dan 1 dana perumahan, yang disesuaikan setiap bulan ada 4 hari libur dan bayar 4 hari ekstra untuk upah lembur. Dengan kata lain, selama kamu rajin bekerja di sini, setidaknya dapat menerima gaji sekitar 10.000 RMB sebulan. Belum lagi 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan, hanya gaji 10.000 RMB saja sudah cukup membuat banyak orang tergiur. Banyak orang memposting pesan di situs perekrutan untuk melamar. Tetapi sangat sedikit yang memenuhi persyaratan Robert Huo dalam semua aspek. Saat itu sekitar pukul 6:30 Ardi Ning, Cornelia Deng, dan Eugene Ning tiba. Robert Huo dan Natalie Ning buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Eugene Ning memegang sekeranjang bunga besar dan bertanya, "Kakak ipar, bisakah ini diletakkan di pintu?" "Bisa," Robert Huo mengangguk. Natalie Ning melangkah maju dan berkata, "Kita adalah satu keluarga, datang saja sudah cukup, mengapa masih membeli ini?" Semakin adalah anggota keluarga, semakin harus saling support. Cornelia Deng melihat ke etalase yang besar dan berkata dengan gembira, "Kalian berdua bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Kami juga sangat bahagia, juga tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membeli sekeranjang bunga." Ngomong-ngomong, bibi, tante, dan paman kalian semua akan datang. Aku memanggil semua yang aku bias panggil, pasti akan membuat bisnis kalian semakin makmur. Usia semakin tua, semakin mereka menyukai kenyamanan psikologis ini, selalu merasa bahwa jika tidak ada yang datang pada hari pertama pembukaan, itu pertanda buruk. Robert Huo dan Natalie Ning sama-sama memahami pikiran mereka. Meskipun tidak berpikir itu ada gunanya, perhatian orang tua itu harus diterima dengan hormat tidak peduli betapa tidak berartinya itu. Bukan karena bakti, tapi karena rasa syukur. Saat berbicara, sebuah taksi berhenti, lalu 3 orang turun dari mobil. Kakak kedua, pria yang turun dari mobil menyapa lebih dulu, "Kakak ipar, Natalie, kamu semakin cantik dan lebih berkemampuan." Pria itu adalah adik laki-laki Ardi Ning, Ferdi Ning, dan orang yang bersamanya adalah istrinya Selina Yan dan putranya Ali Ning. "Saun, Natalie, datanglah untuk menyapa paman keempatmu." Ardi Ning berteriak saat dia berjalan dan berkata, "Kalian datang sangat awal, datang dan duduklah di dalam." "Paman keempat, bibi keempat." Robert Huo menyapa. Ferdi Ning memandangnya, dan kemudian berkata, "Tidak mudah untuk mendapatkan prestasi seperti ini. Sayangilah, jangan mengacau seperti sebelumnya, tahu." Cornelia Deng berkata di samping, "Adik keempat, ini adalah hari pertama mereka membuka toko, lihatlah kamu, kenapa masih membahas masa lalu?" Cornelia Deng hanya berharap semua orang datang untuk memberi selamat hari ini. Sedangkan untuk masa lalu, tidak penting lagi. Ferdi Ning juga tahu bahwa kakak iparnya telah bertahan selama bertahun-tahun dan selalu ingin merasa bangga. Hari ini akhirnya memiliki kesempatan, jadi tidak ingin berlawanan dengannya. Keluarga itu memasuki toko, melihat sekeliling, dan melihat ada banyak perangkat elektronik yang dipamerkan. Selina yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan dengan benda-benda ini? Apakah perlu kamera saat membuka restoran?" "Ini digunakan untuk live streaming. Toko kami diutamakan untuk pelanggan belanja online di seluruh negeri, dan kami perlu melakukan live streaming untuk menunjukkan kepada mereka proses produksi makanan diet." Natalie Ning menjelaskan, "Live streaming? Apakah artinya tampil di TV?" Selina yang tidak bisa memahami hal yang muncul baru-baru ini. "Bu, itu sama dengan ketika kamu menonton bagaimana orang memelihara anjing di internet," kata Ali Ning di samping.
Ferdinand melihat orang-orang sibuk di sana, dan merasa terkejut. Ya ampun, berapa koki yang kamu pekerjakan? Pasti ada puluhan. 32, jawab Robert Huo. 32. Selina yang melihatnya dengan heran. Toko kamu tidak sebesar itu, mengapa kamu memperkerjakan begitu banyak orang? Ferdinand memandang Robert Huo dan mengajarinya dengan tatapan yang sangat berpengalaman. Sound, jangan bilang paman keempat ini membicarakan kamu, tidak mudah bagi kalian untuk membuka toko, tetapi tidak boleh terlalu tidak sabar. Membuka restoran adalah tentang pengendalian biaya, dapat menggunakan 2 koki untuk menyelesaikan pekerjaan, mengapa mencari 3 atau 4? Meski toko kamu tidak kecil, paling banyak 7 atau 8 koki sudah cukup. Kalau begitu banyak orang yang dipekerjakan, berapa banyak uang yang terbuang percuma? Aku tidak tahu dari mana uang untuk membuka toko itu berasal. Kalau ini uang kamu sendiri, aku tidak akan berkata apapun. Tetapi jika meminjamnya dari keluarga Natalie, kamu harus menghemat, jika tidak kamu akan kehilangan uang. Adik keempat, apa yang kamu bicarakan? Ardining berkata dengan sedikit tidak senang. Uang itu semuanya dihasilkan oleh mereka sendiri dan bagaimana cara berbisnis mereka tahu itu. Ferdinand melihat bahwa Ardining kesal, dan berkata, kakak kedua, aku melakukan ini untuk kebaikan mereka. Baiklah, kalau kamu tidak suka mendengarkan, aku tidak akan berbicara. Selina yang di sampingnya juga mengatakan, hari ini adalah hari yang baik, jangan bicara ini. Natalie, kalian pergilah melakukan pekerjaan kalian, orang tuamu ada kami di sini. Kami akan menemani mereka berbincang, jangan tunda pekerjaan. Ardining sudah tidak senang, bagaimana bisa berbicara dengan mereka, pas sekali beberapa mobil lagi datang, dan dia menggandeng Cornelia Deng keluar untuk menyambut para tamu. Setelah Robert Huo dan Natalie Ning juga ikut keluar, Selina yang melihat ke arah koki yang ada di sana dan berkata dengan suara rendah, sekarang 1 koki puluhan ribu RMB bukan? 32 chef ini lebih dari 300.000 RMB untuk sebulan, ditambah sewa gedung, beli sayuran, gunakan listrik del. Menghabiskan biaya 4 hingga 5 juta RMB sebulan. Jadi anak-anak muda tidak berpengalaman. Meskipun kakak laki-laki kedua telah menjalankan toko buah selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa-apa tentang catering. Aku penasaran, Sound ini apakah dia tidak mengerti atau apa yang salah? Dia memiliki standar tinggi tetapi sedikit kemampuan, dan membuka toko itu sangat boros. Jika dia tidak menghemat sedikit, bukankah dia akan rugi? Ferdinand tampak tertekan. Bukankah kakak laki-laki kedua tadi mengatakan bahwa uang itu dihasilkan oleh Natalie dan Sound sendiri? Dengarkan dia omong kosong. Ferdinand seperti telah melihat kebenaran di seluruh wajahnya dan berkata, pikiran kakak kedua dan kakak ipar kedua, kamu tidak tahu. Sejak Natalie menikah dengan Sound Lee, kapan pernah bahagia? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kemampuan tiba-tiba menjadi sukses? Ini adalah investasi ratusan juta RMB. Apa yang dia lakukan untuk menghasilkan begitu banyak uang? Menurutku, mungkin kakak kedua sudah mengambil semua uang untuk hari tuanya nanti, takut hal ini rugi dan nanti akan membuat lelucon, jadi dia tidak mau mengakuinya. Alining menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pikir paman kedua benar sekali. Aku sudah mengunjungi toko Taobao kakak Natalie. Meskipun hanya untuk produk penurun berat badan, jumlah penjualannya cukup bagus. Peringkatnya cukup tinggi dalam kategori ini. Dan sering melihat di akun publik WeChat baru-baru ini, banyak yang mempromosikan toko mereka. Ferdinand berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu masih bocah, apa yang kamu tahu? Jangan berpikir bahwa mengetik lebih baik dari ayahmu, kamu benar-benar tahu lebih banyak dariku. Alining tampak kesal, dia sudah kuliah tahun ketiga, bukan anak-anak lagi. Tapi di mata Ferdinand, dia selamanya adalah anak kecil yang polos. 202. Pada saat ini, sekelompok kerabat masuk, Ferdinand dan Selina yang berhenti membahas hal-hal di toko, bangkit dan menyapa kakak ketiga, kakak ipar ketiga, ini adalah kakak Marcella bukan? Yang datang adalah sanak saudara dari keluarga Ning dan juga keluarga Deng, mereka juga saling kenal. Belasan orang masuk membuat lantai pertama tiba-tiba penuh sesak. Marcella Deng memiliki restoran, meskipun tidak sebesar yang disewa Robert Huo. Tapi itu juga bisa menghasilkan 6-70 juta RMB setahun. Di antara kerabat keluarga Deng, dia adalah yang lebih sukses. Dia memasuki toko, melihatnya dengan memandang sekeliling, melihat banyak orang datang, bertanya, siapa yang merancang toko ini? Cornelia Deng berkata sambil tersenyum, Sound sendiri yang merancangnya. Jangan lihat anak ini seperti kutu buku, tapi saat bekerja sangat. Desain ini tidak bagus. Marcella Deng menyela Cornelia Deng, sambil menunjuk ke dapur dan berkata, kamu lihat dapurnya terlalu besar. Toko di lantai pertama menghabiskan 60% tempat. Hanya menyisakan sedikit tempat ini. Peralatannya banyak sekali, meja, kursi dan bangku hanya 6 set dan semuanya kecil-kecil. Bagaimana orang bisa duduk dan makan? Jangankan makan, kita semua ada di sini juga tidak ada tempat untuk duduk. Tidak, ini terlalu sempit, tidak ada gunanya. Beberapa kali berturut-turut mengatakan tidak, wajah Cornelia Deng menjadi hitam. Dia berpikir bahwa saudara perempuannya ingin memuji, siapa yang tahu bahwa dia terus mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ardining berkata di samping, sebenarnya, ada banyak ruang di lantai 2 bisa mengatur meja dan kursi. Bagaimana bisa?
Marcella Deng tampak seperti berpengalaman berkata, membuka restoran, harus membiarkan para tamu makan dengan nyaman, orang-orang sekarang sangat malas, kamu menyuruhnya berjalan lebih dari 2 langkah saja dia sudah tidak sudi, pasti suka makan di lantai 1. Kalau tidak ada urusan, naik ke lantai 2. Saat pertama kali datang itu masih oke, untuk selanjutnya mereka tidak akan datang lagi. Itu tidak akan berhasil, harus diubah. Kakak, kamu tidak memberitahu aku sebelumnya bahwa mereka membuka restoran, orang muda tidak memiliki pengalaman. Kamu berkata sebelumnya, aku akan datang dan memberi mereka petunjuk tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Cornelia Deng tidak senang dan berkata, orang muda punya ide anak muda, pengalamanmu membuka restoran, belum tentu cocok untuk mereka. Apalagi mereka ini membuat restoran pesan antar, tidak seperti kamu yang membutuhkan pelanggan untuk datang makan. Perkataanmu ini, kamu kira aku tidak tahu tentang pesan antar, restoran aku juga menawarkan pesan antar. Tapi bawa pulang dan makan di tempat tidak bertentangan. Kamu tidak tahu, sulit untuk melayani pelanggan sekarang ini, dan mereka tidak ingin merasa sedikit tidak nyaman. Marcella Deng memandang para koki yang sibuk di sana lagi dan bertanya, dan juga, kenapa mempekerjakan begitu banyak koki, apakah ada gunanya? Ada 8 koki di toko saja sudah cukup, toko kalian ini ada puluhan koki bukan, berapa banyak uang yang terbuang? Wajah marah Cornelia Deng terlihat jelas, memintamu datang ke sini untuk memberi selamat, bukan ke sini untuk mencari kesalahan. Dengan begitu banyak orang di sini, semua kerabat dan teman, dia tidak ingin membuat adegan itu terlalu jelek. Natalie Ning berjalan mendekat dan berkata, Bibi kecil, kami memiliki energi yang terbatas sekarang, jadi kami hanya melakukan pesan antar. Meja dan kursi ini hanya untuk pelanggan yang ingin makan di sini sementara, bukan? Bagaimana cara kerjanya? Izinkan aku mengatakan bahwa kalian, kaum muda, tidak berpengalaman. Makan di tempat ini jauh lebih penting daripada dibawa pulang. Ketika orang datang ke toko kamu, mereka bisa merasakan suasananya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pesan antar? Jika kamu tidak membuat restoran dengan baik, siapa yang ingin membeli makanan dibawa pulang? Marcella Deng berkata, untuk toko baru seperti milikmu, jika kamu ingin menarik pelanggan, kamu harus mengeluarkan banyak uang untuk sumber promosi selama sebulan. Tidak bisa menghasilkan uang, masih harus kehilangan biaya promosi. Anak muda, kamu harus memperkuat dasarnya terlebih dahulu. Jika restorannya belum siap, bagaimana kamu bisa membuat pesan antar? Seorang kerabat bertanya di sebelahnya, Natalie, aku pikir bibi kamu benar. Bahkan jika kamu ingin membuat pesan antar, kamu harus mempromosikannya terlebih dahulu. Seperti toko yang baru di kota kita, semua toko ketika pembukaan menggunakan drum dan gong, yang bersedia mengeluarkan uang, akan mengundang artis, selebriti internet untuk datang bernyanyi dan bergabung untuk mendukung mereka. Ya, tidak ada yang mendukung, tidak akan menarik orang untuk datang. Terlebih lagi, apa yang kamu masak adalah makanan diet. Bukankah ini sesuatu yang tidak mudah untuk dijual? Aku sudah memakannya, rasanya tidak enak, tidak ada rasa, hanya kelihatannya enak. Kaum muda suka melakukan kesenangan semacam ini. Toko sebesar ini, uang sewa untuk setahun tidak sedikit bukan? Bagaimana jika rugi? Lebih baik biarkan bibi kamu mengajari kamu membuka restoran yang serius. Sekelompok orang membicarakannya. Ardining Cornelia Deng sangat kesal saat mendengarnya, tapi tidak bisa membantah mereka. Jika tidak, mereka akan mengatakan bahwa mereka picik. Tidak bisa mendengarkan pendapat apapun. Sebaliknya, Eugene Ning kesal, berdiri dan berkata, kakak ipar sangat pandai dalam berbisnis. Karena dia memilih untuk membuka toko ini, dia pasti akan bisa melakukannya dengan baik. Eugene, ada apa denganmu? Tiba-tiba menyebut kakak ipar, aku tidak melihatmu begitu perhatian sebelumnya. Apakah tidak ada pekerjaan dan ingin meminta makan? Sekelompok kerabat berkata dengan nada bercanda, Eugene Ning dengan marah ingin memaki mereka. Hanya kerabat ini, tidak tahu mengapa mencarinya, bukankah itu tidak menyenangkan bagi diri aku sendiri? Natalie Ning merasa malu mendengarnya. Meskipun dia ingin menjelaskan kepada semua orang mengapa dia membuka toko ini, tetapi dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia menarik Robert Wu dan berbisik, kamu jangan marah, mereka memang seperti itu, mulut mereka mengerikan. Tidak apa-apa, perkataan mereka, tetap tidak mengubah niat awal. Kata Robert Wu sambil tersenyum. Ekspresi wajahnya sangat rileks. Natalie Ning juga lega melihat, mengetahui bahwa suaminya adalah orang dengan ambisi besar, dan seharusnya tidak terlalu peduli dengan kerabatnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kerabat dan teman yang datang untuk bergabung. Beberapa tinggal, sementara yang lain pergi setelah mengucapkan selamat. Daniel Huang dan yang lainnya juga datang ke sini. Awalnya dia ingin makan makanan diet, tapi sekarang para koki sibuk membuat order lebih dari 1.000 pesanan, jadi tidak ada waktu lagi buat mereka. Hal ini tentu saja membuat Marcella Deng dan lainnya bertanya-tanya, ada orang yang mau makan dan kalian tidak punya waktu. Lalu bagaimana dengan tamu yang benar-benar datang nantinya? Mengabaikan makan di tempat untuk dibawa pulang, ini membuang-buang uang. Di antara orang-orang ini, Marcella Deng adalah ahli di industri catering dan paling banyak berbicara. Begitu dia mengkritik, seseorang akan setuju, membuat Ardining dan Cornelia Deng marah. Pada akhirnya, Cornelia Deng tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu kurangilah berbicara, apakah ini milikmu? Marcella Deng mendengar ketidakpuasannya, dan berkata tidak senang, kakak, apa yang kamu katakan, aku melakukan ini untuk mereka berdua, jadi bantu saja idenya. Jika diganti dengan orang lain,
Meskipun dia berbisnis dengan rugi, aku terlalu malas untuk mengontrol. Bagaimana kamu bisa tidak melihat kebaikanku? Perkataan sudah diucapkan, Cornelia Deng juga tidak berencana untuk menyembunyikannya. Berkata, tidak tahu kebaikan hati orang-orang, kamu mencari kesalahan begitu kamu memasuki pintu. Hari ini adalah hari pertama pembukaan. Menyuruh kalian datang untuk bergabung dan meningkatkan popularitas. Kamu selalu berkata ini tidak boleh, itu tidak boleh. Melihat dua saudara yang bertengkar ini, kerabat di samping keluar untuk membujuk. Marcella Deng dengan marah berkata, lupakan saja, aku tidak akan mengatakannya. Jika nanti membuat kerugian, kamu akan tahu siapa yang baik kepada kalian. Kamu masih mengatakannya. Cornelia Deng memelototinya. Pada saat ini, mobil lain datang dan berhenti di depan pintu. Seorang kerabat melihatnya. Dengan cepat berkata, baiklah, kalian berhenti bicara. Sepertinya ada orang datang. Kalian pergi menyambutnya. Ardining menarik Cornelia Deng. Tidak cukup waktu untuk pergi. Mendengar suara Noviji, Natalie, kamu bos besar tidak keluar untuk membantuku. Natalie Ning keluar dengan tergesa-gesa ketika dia mendengarnya, tetapi melihat Noviji mengeluarkan karangan bunga besar dari bagasi. Ada berbagai macam bunga, dan ada sebuah kotak transparan yang berisi sapi emas kecil, yang berukuran sebesar telapak tangan. Mengapa membeli begitu banyak bunga? Kata Natalie Ning. Bukankah kamu suka bunga? Aku tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan padamu, jadi aku membeli ini, kata Noviji. Robert Wu juga keluar untuk menyambutnya, dan ketika dia melihatnya, Noviji mendengus, dan berkata, Asisten Lee, setiap hari kamu tidak serius bekerja, sungguh tidak menganggap GM-mu ini. Hari ini karena Natalie aku hanya akan memotong setengah hari gajimu. Terima kasih, GMG, silakan masuk, kata Robert Wu sambil tersenyum. Dia memiliki sikap yang lebih baik, jadi Noviji mengikutinya masuk. Sekelompok kerabat di toko memperhatikan arah para pengunjung. Pertama mereka melihat karangan bunga besar yang dipegang oleh Robert Wu, dan kemudian mereka melihat sapi emas kecil yang dipegang oleh Natalie Ning. Halo Paman dan Bibi. Noviji menyapa Ardining dan Cornelia Deng dengan sangat sopan. 203. Pasangan itu tahu kalau dia memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi mereka tidak berani mengabaikan dan merespon dengan cepat. Datang saja sudah cukup, kenapa masih membeli hadiah, sungkan sekali. Kata Cornelia Deng. Itu tidak membutuhkan biaya banyak, hanya sedikit hadiah kecil. Kata Noviji. Oke, terima kasih sebelumnya. Natalie kamu temani Novi, aku akan membantu kalian meletakkan bunga dan benda ini di atas konter bar. Cornelia Deng berkata, dan mengambil sapi emas kecil yang dipegang oleh Natalie Ning. Hasilnya, berat benda ini di luar dugaan, dia menurunkan lengannya dengan tajam. Untungnya, Cornelia Deng merespon dengan cepat dan menangkapnya tepat waktu. Di saat yang sama, dia terkejut, kenapa berat sekali. Ada banyak dekorasi serupa di toko souvenir, kebanyakan terbuat dari resin. Beberapa terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya beratnya tidak lebih dari 1 kati. Dan yang diberikan Noviji, tampak kecil, tapi setidaknya sekitar 3 atau 4 kati. Kakak ipar kedua, tenagamu sungguh kecil. Kamu tidak dapat menahan benda sekecil itu, untung itu tidak terbuat dari emas. Jika tidak, akan jatuh begitu saja ke tanah. Adik Ardining, Clarissa Ning, berkata sambil tersenyum. Siapa bilang aku tidak cukup kuat, ini sangat berat, kata Cornelia Deng. Saat ini, Robert Wu berkata, ibu merasa ini berat memang wajar, karena ini memang terbuat dari emas murni, seharusnya sekitar 4 atau 5 kati. Seluruh orang di ruangan menoleh, bahkan para koki yang mendengar ini, melihat ke sini dengan heran. Freddy Ning menatap ke arah banteng emas kecil itu, dan tanpa sadar berkata, mustahil 4 atau 5 kati. Berapa harganya? Didudukannya tersebut memiliki merek P dan D Jewel, tempat itu khusus membuat perhiasan dengan bahan dasar emas dan perak. Robert Wu menjelaskan. Semua orang melihat ke dasar kayu solid dari banteng emas kecil, dan mereka melihat tulisan P dan D Jewel. Namun, apa yang dibeli dari toko emas belum tentu emas murni, mungkin juga perak di dalamnya, hanya ditutupi selapis daun emas. Jika tidak, benda seberat 4 atau 5 kati ini, berapa harganya? Menurut para ahli saat ini, 1 gram emas sekitar 3.350 RMB, dan 4 kati sama dengan 2 kilogram, dibutuhkan 78.000 RMB untuk membelinya. 78.000 rem antara orang-orang yang datang, hanya sedikit yang bisa memiliki uang sebanyak ini apalagi memberi hadiah. Robert Wu tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mempercayainya, dan dia tidak ingin menjelaskan. Namun, Freddy Ning memandang Noviji dan bertanya, dia adalah temanmu. Di mana dia bekerja? Noviji dan Natalie Ning memiliki hubungan yang sangat dekat, tapi kerabat dari dua keluarga ini tidak pernah bertemu. Mendengar pertanyaan Freddy Ning, Ardining segera membuka mulutnya dan berkata, aku ingin memperkenalkan kepada kalian, ini teman sekelas Natalie. Hubungan mereka sangat baik, dan mereka sama dengan kakak beradik kandung. Novi adalah anak dari keluarga Ji. Keluarga Ji, kalian tahu bukan, itu adalah 50 keluarga besar kami di dalam negeri. Jangan menganggap Novi masih muda, dia gadis yang hebat. Dia bertanggung jawab atas kantor cabang perusahaan keluarga Ji di usia muda ini. Sebagai GM, gajinya per tahun miliaran RMB. Semua orang terpana. Tentu saja, mengenai keluarga Ji mereka pernah mendengarnya. Lagi pula kantor cabang itu dianggap sebagai perusahaan yang sangat terkenal di kota. Wanita muda ini ternyata adalah GM kantor cabang perusahaan keluarga Ji. Untuk semua orang,
Keluarga besar dengan miliaran aset seperti keluarga Ji berada jauh dari mereka, dan tidak ada yang mengira suatu hari mereka dapat berbicara langsung dengan orang-orang setingkat ini. Sekarang Ardining memperkenalkannya, dan langsung membuat mereka terpana. Noviji tertawa terbahak-bahak dan berkata, Paman Ning terlalu dibesar-besarkan. Aku tidak memiliki gaji tahunan miliaran RMB. Dengan bantuan Sound tahun ini, aku dipromosikan ke urutan ketiga dalam keluarga, dan gaji tahunan sekitar 600 juta RMB. Jika perusahaan berkembang dengan baik dan dividen pada akhir tahun ditambahkan, mungkin ada sekitar 1 miliar RMB. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada Sound. Jika dia tidak banyak membantu aku mungkin bahkan tidak dapat menjabat sebagai GM. Jadi hari ini dia dan Natalie membuka toko. Aku membeli banteng emas kecil ini sebagai hadiah. Dibandingkan dengan bantuan yang dia berikan kepada aku, ratusan ribu RMB tidak ada bandingannya. Sekelompok orang tercengang. Apakah benda ini benar-benar terbuat dari emas murni? Yang paling penting adalah bahwa GM kantor cabang keluarga Ji mengatakan dia dapat menjabat di posisi sekarang ini, semua karena bantuan dari menantu Ardining yang tidak berkemampuan itu. Sebelum itu, kesan semua orang tentang Robert Huo adalah bahwa dia memiliki standar tinggi tetapi tidak berkemampuan, dan dia tidak akan memiliki keberhasilan untuk seumur hidup. Kata-kata Noviji benar-benar mengubah imajinasi mereka. Pada saat ini, seseorang di depan pintu mengingatkan bahwa ada tamu lain yang datang. Semua orang mendongak dan melihat Alex Liao masuk, dan beberapa anak buahnya mengambil keranjang bunga dari mobil. 10 keranjang bunga memenuhi pintu. CEO Liao, Robert Huo dan Natalie Ning menyapa. Alex Liao tertawa, berkata, "Selamat, aku tidak terlambat bukan?" "Tidak waktunya tepat," kata Robert Huo. "Baguslah kalau belum terlambat. Selamat adik ipar, jangan katakan bahwa kakak laki-laki tidak mengurus bisnis kalian. Hari ini aku tidak membawakan hadiah spesial, hanya memesan pesanan di toko kalian." Alex Liao mengeluarkan cek dari sakunya dan berkata, "Ini adalah cek tunai 100.000 RMB, dapat mencairkannya di bank besar kapan saja. Di kemudian hari, setiap hari antarkan 1.000 pesanan makanan diet ke perusahaanku setiap hari." Ini, Natalie Ning tidak berani menerimanya. Bagaimanapun, ini sudah melibatkan bisnis. Sebaliknya, Robert Huo menerima cek tersebut secara alami dan berkata sambil tersenyum, "CEO Liao begitu mendukung, dan pengiriman makanan pasti akan tepat waktu setiap hari. Mengetahui bahwa kamu bekerja sama dengan beberapa perusahaan kurir besar sekarang, sungguh luar biasa." Alex Liao bercanda, "Anda jangan mengejek, ini hanya hal kecil, terutama adalah Natalie berbicara dengan pabrik, aku tidak banyak membantu." Robert Huo berkata dengan rendah hati, "Baiklah, aku tahu bahwa kamu bukanlah orang yang serakah. Adik ipar, kamu harus mensyukuri dan menyayangi suami yang baik ini, dan jangan biarkan wanita lain merebutnya," ucap Alex Liao sambil tersenyum. Natalie Ning merasa sedikit malu, tapi dia mengangguk dengan berani, dan berkata, "Tidak, aku percaya padanya. Aku juga percaya pada diri aku sendiri. Hahaha, hubungan pasangan muda kalian sangat baik." Alex Liao mengucapkan beberapa patah kata, kemudian melihat orang-orang di ruangan itu dengan mulut terbuka dan ekspresi tidak percaya, dan bertanya, "Semua ini? Mereka semua adalah kerabat dalam keluarga?" Robert Huo berbalik dan berkata, "Aku ingin memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah pengusaha swasta terkenal Alex Liao di kota kita. CEO Liao terutama berurusan di daerah perkotaan dan pedesaan. Kualitas semua yang dijual di perusahaan sangat tinggi. Jika kalian menginginkan sesuatu, bisa membelinya di perusahaan milik CEO Liao. Ngomong-ngomong, Tuan Liao juga memiliki Jingyun Water Heater yang dijual Eugene sekarang." Eugene Ning melompat mendengarnya, "Kakak ipar, kamu keterlaluan. Saudara sendiri ada, tapi masih membantu CEO Liao. Kenapa? CEO Ning mengira aku mencuri bisnis." Eugene Ning menggelengkan kepalanya dengan cepat, dia tersenyum, dan berkata, "Bagaimana bisa, hanya bercanda. Terakhir kali, Kak Huang memberitahuku bahwa kamu memesan 10.000 pemanas air. Pesanan besar puluhan juta." Lelaki tua itu sangat bahagia, mulutnya hampir sampai ke belakang kepalanya. "Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada CEO Liao, yang menghitung komisi pesanan ini di kepala aku. Aku akan mendapatkan bonus sekian ratusan juta RMB. Baru ingin mencari waktu, juga memanggil kakak ipar untuk makan bersama Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ini masalah sepele, air pupuk tidak akan mengalir ke ladang orang luar," kata Alex Liao sambil tersenyum. Baginya, berbisnis adalah hal mendasar, tetapi jika dia dapat berbisnis dan mendapat banyak teman, juga bukan hal buruk. Beberapa orang mengobrol di sini dengan gembira, tetapi kerabat keluarga Ning dan Deng semua bingung. Tentu saja mereka tahu nama Alex Liao. Salah satu pengusaha lokal paling terkenal, yang mengkhususkan diri berbisnis di pedesaan, sedang booming, konon asetnya miliaran. Marcella Deng relatif kaya di antara kerabat ini, dan memiliki aset hampir ratusan juta, tetapi tidak ada bandingannya dengan Alex Liao. Awalnya, ketika dia datang, dia masih penuh keunggulan, datang untuk menyombongkan diri, seperti orang yang sukses. Sekarang setelah melihat Alex Liao, langsung tidak berani mengatakan apa-apa, dan merasa kaget di dalam hati. Bagaimana merasa bahwa Tuan Liao begitu akrab dengan Sound Li? Seperti teman baik. Mungkinkah pengusaha lokal dengan aset miliaran berteman dengan Sound Li? Jika mereka bukan teman, mengapa dia datang untuk berterima kasih secara langsung dan membuat pesanan seharga 100.000 RMB sekaligus?
Sebelum kejutan di hati semua orang bisa lega, orang lain masuk. Yang membuat mereka lega adalah kali ini yang datang tidak mengenakan jas dan sepatu kulit seperti Alex Liao, melainkan rompi besar, celana besar, dan sandal yang terlihat murahan. Kak Fang, Robert Huo datang menyambutnya. Bukan orang lain yang datang ke sini, tapi Fernaldi Fang. 204. Fernaldi Fang, yang berpakaian serampangan seperti biasanya, tidak berbeda dengan lelaki tua yang minum teh di tepi jalan di seberang jalan, membuat orang yang tidak tahu identitasnya agak memandang rendah dirinya. Kerabat keluarga Ning dan Deng ditakuti oleh dua tamu tingkat dewa yang hebat, Noviji dan Alex Liao, dan membutuhkan orang biasa untuk membuat mereka merasa lega. Setelah Fernaldi Fang tiba, dengan ekspresi ceria, dia menyerahkan sebuah kantong. Terlihat tote bak putih biasa. Tanpa logo apapun, hanya tulisan kata teh dengan kuas. Orang lain memberiku ini, aku tidak suka teh, mana ada seenak sprite. Kurasa kalian berdua akan menyukainya, sebagai hadiah saja, jangan tidak menyukainya. Kata Fernaldi Fang. Terima kasih, Kak Fang. Natalie Ning dengan senang hati mengambilnya. Dia dan Robert Huo jarang minum teh. Tapi Ardi Ning sangat menyukai hal ini. Bahkan jika tidak menginginkannya, dapat menggunakannya untuk menghormati ayah. Fernaldi Fang memandang orang-orang di sekitarnya lagi, dan kemudian bertanya, saudaraku, siapa ini? Mereka semua adalah kerabat dalam keluarga. Kata Robert Huo. Ah, ternyata itu kerabat, lihat ingatanku, tunggu sebentar. Selesai bicara, Fernaldi Fang berbalik dan berlari keluar. Kelakuannya ini sedikit aneh, bahkan Ardi Ning dan Cornelia Deng bingung. Ferdining tersenyum dan berkata, Natalie, ini temanmu bukan? Sungguh menarik pembukaan toko memberi teh. Ayah teman sekelas Gabi, mempunyai hubungan lebih baik dengan Saun. Natalie Ning menyerahkan teh kepada Ardining, dan berkata, Ayah, nanti teh ini kamu ambillah, aku dan Saun tidak terlalu suka minum teh. Berikan padaku nanti saja, bagaimanapun juga ini hadiah untuk kalian berdua. Kata Ardining, tapi tangannya tetap mengambil teh itu. Freddy Ning, anak ketiga keluarga Ning berkata, Natalie, ini bukan paman ketiga yang mengataimu. Kalian berdua telah membuka toko sebesar itu, dan kalian harus menghormati orang tua. Bagaimana kamu bisa memberikan jenis teh yang bahkan tidak bermerek ini untuk ayahmu meminumnya? Nanti paman akan membawamu ke toko teman paman dan membeli 2 kati seharga 7-800 yuan, yang juga membuat ayahmu senang meminumnya. Ya, saudara laki-laki keduaku telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Waktunya menikmati berkah. Benar, jika kamu ingin berbakti, kamu harus berusaha sendiri. Bagaimana kamu bisa meminjam barang orang lain untuk dipersembahkan kepada Buddha? Lagi pula, tas yang berisi teh itu mungkin bukan teh yang enak. Biarkan saja di toko kamu untuk diminum oleh para koki. Sekelompok orang setuju. Sekarang, Ardining merasa serba salah. Mengambil tehnya, mereka mengatakan bahwa putri mereka tidak berbakti. Jika tidak diambil, dia merasa marah lagi. Teh apa yang diminum keluarga kami, apa hubungannya denganmu? Pada saat ini, Robert Huo berkata, jika kamu meninggalkan daun teh ini untuk diminum oleh koki, aku kira ayahku akan menyesal di masa depan. Saun, perkataanmu ini, sebagai seorang bibi, aku tidak suka mendengarkannya. Ini hanya teh saja, kenapa nanti harus menyesal? Kamu menganggap ayahmu tidak pernah melihat barang bagus ini. Caroline Deng, anak kedua dari keluarga Deng, berkata. Ardining juga sedikit kesal, merasa bahwa pernyataan Robert Huo meremehkannya. Namun, Robert Huo tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia berkata terus terang, maksud aku, jangan melihat kantong teh ini hanya sebagai 2 kati, tapi jika aku ingat dengan benar, seharusnya harganya sekitar 130.000 RMB. Seisi ruangan itu tiba-tiba terdiam, dan semua orang terkejut. Melihat Robert Huo, curiga bahwa mereka salah dengar angkanya. 130.000 RMB. Siapa yang kamu bohongi? Reaksi pertama mereka adalah bahwa Robert Huo sedang membual. Ardining tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saun, apakah kamu salah mengingatnya? Ayah, karena Anda sering minum teh, pasti tahu bahwa negara mengadakan kompetisi teh Guanyin khusus setiap tahun. Raja teh tahun ini adalah sebuah perusahaan perkebunan teh yang bernama perusahaan teh Fudi. Aku ingat sebelumnya pernah melihat pengemasannya seperti kantong putih ini, yang seharusnya di dalamnya adalah kotak kayu hitam, ada atau tidaknya logo perusahaan teh Fudi. Aku tidak tahu. Kata Robert Huo. Ini bukan bualan. Karena mengetahui bahwa Ardining suka minum teh, dia dengan sengaja mencari informasi yang relevan di internet sebelumnya, berencana membeli teh yang enak untuk Ardining saat hari raya. Siapa tahu, Fernaldi Fang memberikan Raja Teh Guanyin tahun ini. Ingat pernah dikatakan dalam berita bahwa harga tertinggi Raja Teh tahun ini adalah 65.000 RMB per kati, yang berarti total 2 kati. Tepat 130.000 RMB. Ah, memang ada berita ini, 65.000 RMB per kati. Sama persis dengan tas ini. Alining berseru sambil membandingkan gambar di telepon dengan tas itu. Semua orang buru-buru melihat dan melihat tas yang hampir sama di telepon, serta penjelasan harganya. Ardining mengeluarkan isi tas, lapisan luarnya adalah kain sutra merah, setelah membukanya. Di dalamnya ada kotak kayu hitam yang dikatakan Robert Huo. Di atas kotak kayu tersebut juga terdapat gold card yang merinci asal-muasal dan harga kedua kotak teh tersebut, dan sebaliknya tercetak logo perusahaan teh Fudi. Semuanya persis sama dengan apa yang dikatakan Robert Huo, membuat semua orang membeku di sana untuk waktu yang lama tanpa tersadar.
Seorang pria gemuk yang terlihat seperti orang biasa, memberikan hadiah Raja Tete Guanyin seharga 130.000 RMB, yang dikatakan untuk menenangkan diri mereka yang terkejut. Pada saat ini, Fernal Di Fang datang dengan berlari, memegang 3 kotak rokok Tianxia di tangannya. Saat dia berjalan, dia membukanya, lalu memberikan satu orang satu bungkus. Aku datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa rokok yang bagus. Saat pertama kali bertemu, mohon bantuannya. Wanita mungkin tidak memiliki ketertarikan tentang jenis rokok ini, tetapi pria yang hadir kebanyakan adalah perokok, sangat tahu dengan jenis rokok top yang harganya hampir 200 RMB per bungkus. Ketika orang memberikan rokok, mereka memberikannya satu persatu. Fernal Di Fang itu luar biasa, memberikan orang satu bungkus, sangat dermawan. Di akhir pembagian, hanya ada setengah dari yang tersisa. Fernal Di Fang menjejali Robert Huo dengan 2 kotak cerutu di tangannya, berkata, kakak iparmu tidak mengizinkanku merokok, mengatakan bahwa itu tidak baik untuk anak dan mempengaruhi kecantikannya. Kamu merokok dulu. Jika kamu suka, aku akan membawa semua barang dari rumahku, dan beberapa kotak hampir berjamur. Terlalu sombong. Tapi, kenapa kamu begitu membuat orang merasa iri? Semua orang melihat ke Fernal Di Fang dengan wajah karena tidak ada tempat untuk membuang rokok ini dan merasa sangat sedih, ingin menamparnya 2 kali. Orang-orang memamerkan kekayaan mereka dengan banyak konten teknis, seperti mengekspos logo mobil untuk menunjukkan arloji dan sebagainya. Kamu lebih baik. Rokok mewah, kamu mengatakan bahwa beberapa kotak akan berjamur. Kamu ingin memberitahu kami bahwa puluhan ribu RMB tidak ada bedanya dengan kertas bekas untukmu. Ingin mencari tempat untuk membuangnya lebih awal. Adapun cerutu yang dia berikan kepada Robert Huo, hanya dengan melihat kotak kayu solid, kamu tahu bahwa harganya sangat tinggi. Sekelompok orang tidak berani menanyakan harga karena takut terkejut lagi. Dan Fernal Di Fang juga tidak memiliki sedikit kesadaran. Dia mengamati lingkungan toko dengan rasa ingin tahu, lalu berkata, kamu membuka toko kenapa tidak memberitahu aku lebih awal? Jika mengetahuinya, masih membiarkan kamu menyewa sendiri, kamu terserah memberi berapa uang. Kakak akan memberimu gedung di South Bridge dengan ukuran 200 meter persegi, bukankah lebih baik? Semua orang terdiam. Mereka memandang Fernal Di Fang dengan wajah aneh, bertanya-tanya apakah otak orang ini ada yang salah. South Bridge tempat seperti apa? Ini mungkin tidak sebanding dengan daerah paling makmur di pusat kota, tetapi juga dianggap sebagai salah satu medan yang lebih baik di kota. Rumah-rumah biasa dijual lebih dari 20.000 RMB meter persegi, dan toko-toko mulai dengan lebih dari 100.000 RMB meter persegi. Kamu mengatakan bahwa jika kamu memberi seseorang 200 meter persegi, itu sekitar 200,000 sampai 300,000 RMB bukan? Robert Huo tersenyum dan berkata, aku tidak punya banyak uang cadangan, dan aku tidak ingin melakukan hal-hal bodoh yang puluhan juta RMB dihabiskan untuk aset tetap. Perkataanmu ini, siapa yang menginginkan puluhan juta RMB-mu, biayanya adalah 1 meter persegi, sekitar 20.000 hingga 30.000. Benar-benar tidak bisa, kamu membayar dengan mencicil. Kakak dapat mempercayai kamu. Juga tahu, bahwa kamu tidak suka orang lain mencampuri urusan. Jika tidak, jika kamu bersedia mengizinkan aku berinvestasi dalam bisnis ini, dapat memberikannya secara gratis. Fernal Di Fang berkata dengan dermawan. Mata sekelompok kerabat terkejut, dan toko-toko termurah di kota sekarang berharga 40.000 hingga 50.000 yuan, yang masih merupakan pinggiran kota yang terpencil. Di perkotaan, setidaknya tidak kurang dari 180.000 RMB bukan? Fernal Di Fang berkata bahwa satu persegi 20.000 hingga 30.000 telah dijual ke Robert Huo, yang benar-benar merupakan harga jual murni. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Tapi, apakah pria gemuk ini sedang membual? Siapa dia, berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Selina Yan adalah orang pertama yang tidak tahan dan diam-diam menarik Natalie Ning dan bertanya, Natalie, siapa dia, membual kata-kata besar seperti itu? Bos perusahaan Fernal di Real Estate, jangan melihatnya berdandan seperti orang tua pensiunan setiap hari, dia menyukai gaya ini. Natalie Ning berkata sambil tersenyum. 205. Selena yang terkejut, Fernal di Real Estate, tentu saja dia pernah mendengarnya, salah satu perusahaan real estate lokal paling terkenal, banyak daerah yang dibangun oleh perusahaan ini. Meski asetnya hanya sekitar 1 miliar yuan, banyak orang yang tahu bahwa Fernal di Real Estate dimulai secara lokal dan memiliki banyak lahan murah yang belum dikembangkan, semua menunggu harga naik. Jika benar-benar ingin mengembangkan semua real estate, 10 kali lipat aset bukanlah masalah besar. Industri real estate sangat antusias. Justru karena penambahan aset yang terlalu menakutkan, tentunya juga menimbulkan kegagalan yang besar. Jika digantikan oleh orang lain, Fernal Di Fang membuka harga jual, sepertinya akan membeli bagaimanapun caranya. Tapi menurut Robert Huo tidak seperti itu. Menurutnya, rumah itu hanya beton bertulang, yang paling tidak berharga. Harga meningkat hanya karena lokasi dan tindakan orang. Jika tidak, pemotongan harga saat ini membuat orang merasa tinggi. Yang terpenting, Robert Huo adalah seorang wirausahawan yang pernah berdiri di puncak kesuksesan. Dia tahu betul bahwa investasi sebenarnya adalah karena terlalu banyak uang di tangan, dan tidak ada tempat untuk menggunakannya. Ketika kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan proyek yang bagus, pilihan terbaik adalah membelanjakan uangnya. Gunakan uang untuk menghasilkan uang, dan bukannya membeli banyak rumah dan toko untuk menunggu harga meningkat pada beberapa dekade mendatang. Sekali lagi,
Jika sebuah proyek dijual segera dan bisa menghasilkan 1 miliar RMB, maka Robert Wu pasti tidak akan menunggu lebih dari 2 tahun untuk mendapatkan 2 miliar. Hari masih panjang, uang yang kamu dapat langsung mungkin tidak kurang dari uang yang diperoleh setelah menunggu selama 2 tahun. Mungkin dengan uang ini, kamu bisa selangkah lebih maju. Betapa cepatnya laju bisnis sekarang, 2 tahun, yang tampaknya singkat, sebenarnya dapat membuat perubahan luar biasa sebuah perusahaan. Layaknya pabrikan dalam negeri ternamami, pada 2012, hanya 7,19 juta ponsel yang terjual dalam setahun, dan 18,7 juta ponsel terjual pada 2013. Pada 2014 justru semakin laku, 61,12 juta unit yang menakjubkan. Dalam 2 tahun, hanya di bisnis ponsel, kinerja telah berlipat ganda hampir 10 kali lipat, dan valuasi perusahaan juga meningkat 2 kali lipat dari 4 miliar dolar AS menjadi 45 miliar dolar AS. Bos perusahaan itu berkata, berdiri di lubang angin, babi pun bisa terbang. Kalimat ini disetujui Robert Wu. Melihat perkembangan pesat perusahaan manapun dalam sejarah, hal itu terkait dengan lingkungan umum saat itu. Kebetulan ada banyak orang yang tiba-tiba membutuhkan sesuatu seperti ini. Kebetulan kamu bekerja di bisnis ini, jadi kamu juga bisa terbang. Pengertian Robert Wu tentang bisnis terus sama, setiap saat ia harus meninggalkan arus kas yang cukup untuk dirinya sendiri dan menggunakan uang tersebut di mana ia dapat menghasilkan uang dengan segera, dan bukannya menjadi aset tetap yang tidak bernyawa menunggu harga meningkat. Oleh karena itu, Robert Wu dengan bijaksana menolak tawaran Fernald Fang, lebih baik menyewa rumah, menghemat uang, dan nyaman. Tidak banyak kendala saat ingin pindah. Fernald Fang menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya dan mengatakan, jika semua orang berpikir seperti kamu, kita yang melakukan real estate akan mati kelaparan. Robert Wu tersenyum tanpa sepatah kata pun. Orang dengan visi jangka panjang dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita mereka berbeda dari orang biasa. Orang biasa hanya ingin hidup dan bekerja dengan damai, tanpa banyak pertimbangan. Kekhawatiran Robert Wu tidak ada di pembisnis level bawah. Bahkan jika kamu menjelaskan kepada mereka, tidak ada yang memahaminya. Tetapi Fernald Fang memahami dan menghargai ide-ide Robert Wu. Hanya orang-orang seperti inilah yang memahami penggunaan uang yang sebenarnya adalah seseorang yang bertalenta. Jika dia tidak terlalu mengagumi Robert Wu, Fernald Fang tidak mungkin datang ke sini pagi-pagi sekali untuk memberi selamat atas pembukaan toko mereka, dan memberi mereka berbagai hadiah. Kemudian, Robert Wu memanggil Alex Liao dan Noviji untuk saling memperkenalkan. Meski ketiga bisnis tersebut tidak berada dalam industri yang sama, namun mereka memiliki satu kesamaan yaitu semuanya termasuk kelas atas. Karena mereka satu kelas tentu akan ada topik untuk dibicarakan. Jika berbicara tentang sebuah ide, mungkin akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Sebagai tuan rumah, tentu saja Robert Wu juga akan berpartisipasi. Dilihat dari penampilannya, statusnya paling rendah, tapi saat mengobrol, dia sering berada dalam posisi seorang pemimpin. Ketika dia berbicara, semua orang hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Ini saja bisa membuktikan statusnya. Melihat suaminya berbicara dan tertawa, percaya diri dalam mengendalikan seluruh situasi, kekaguman dan kegembiraan di mata Natalie Ning menjadi semakin kental. Wanita mana yang tidak ingin suaminya berdiri di puncak kesuksesan dan membuat semua orang mengaguminya. Robert Wu mungkin belum mencapai titik itu, tetapi dia sudah memiliki aura seperti itu, dan dia telah mencapai level ini di area lokal. Sekarang orang-orang dengan aset miliaran ingin mendengarkan dia. Bukan tidak mungkin masyarakat dengan aset puluhan miliar bahkan ratusan miliar mendengarkannya di kemudian hari. Penampilan Robert Wu juga membungkam mulut kerabat keluarga Ning dan Deng. Mereka masih terjebak dalam kesan lama bertahun-tahun yang lalu, berpikir bahwa menantu Ardi Ning adalah orang bodoh yang tidak berkemampuan. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Tapi sekarang orang bodoh ini telah tumbuh dewasa, dan bukannya membuka pintu untuk menyerah, dia menyerang dengan agresif menghancurkan semua orang. Beberapa menit kemudian, tamu kelas berat lainnya tiba. Bukan orang lain, yakni Howard Xia, wakil ketua Dewan Perdagangan, Raja Buah yang terkenal. Saat memperkenalkan identitas Howard Xia, semua orang agak mati rasa. Kedatangan orang-orang besar satu demi satu membuat mereka sedikit malu. Selalu merasa toko ini terlalu kecil dan tidak ada tempat untuk identitas mereka. Terutama saat Howard Xia bertanya dengan santai, sejauh mana bisnis itu sekarang, dan ketika tumbuh lebih besar di masa depan, itu dapat masuk ke perkumpulan dagang. Sebagai GM New Hope Corp, Natalie Ning berjabat tangan dengan Howard Xia dan menjelaskan skala perusahaan. Bahkan Howard Xia sedikit terkejut mengetahui bahwa hanya produk penurunan berat badan yang mencapai penjualan bulanan lebih dari 5 atau 6 juta. Dia memandang Robert Wu dengan kekaguman dan keterkejutan di wajahnya. Saat di kantor cabang, Howard Xia dapat melihat bahwa pemuda ini bukan orang biasa, cepat atau lambat dia akan berubah menjadi naga dan menjadi terbang menuju kesuksesan. Hanya beberapa bulan, dia dapat mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun volume penjualan beberapa juta sebulan tidak terlalu mempesona bagi Raja Buah, tapi harus tahu bahwa toko Taobao Natalie Ning pada beberapa bulan yang lalu, volume penjualan tahunan bahkan tidak 1000 RMB, toko kecil yang hampir bangkrut. Dari 1000 penjualan tahunan hingga beberapa juta penjualan bulanan, rentangnya begitu besar sehingga tidak ada yang berani menganggap enteng. Selain itu, Howard Xia tahu bahwa Natalie Ning jelas bukan pahlawan untuk mencapai hasil seperti itu. Tuan Li memang bukan manusia biasa, dan kemampuan bisnis ini membuatku merasa malu, kata Howard Xia.
Robert Wu tersenyum, dan berkata, aku hanya berdiri di atas bahu raksasa dan kebetulan memetik buah. Sekalian menjadi pahlawan, dan mengambil kesempatan. Makanan diet yang kamu buat, seharusnya disertai dengan buah bukan? Howard's Fruit milikku, apakah boleh bergabung? Howard Xia berkata dengan ekspresi penuh harapan, 100% dari harga biaya, tidak ada keuntungan sepeser pun. Ini tidak mungkin untuk saat ini, karena kita telah bernegosiasi bekerja sama dengan dua perkebunan. Jawab Robert Wu. Howard Xia tiba-tiba menunjukkan ekspresi penyesalan, tidak menghasilkan uang. Tidak masalah, tetapi jika makanan diet dapat dijual di seluruh negeri seperti yang dikatakan Robert Wu, partisipasi Howard's Fruit di dalamnya setara dengan iklan nasional jangka panjang. Yang paling penting adalah tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Ketika orang lain berbisnis, mereka pertama-tama melihat apakah mereka dapat menghasilkan uang. Di tingkat Howard Xia, hal pertama yang harus dilihat adalah keuntungan jangka panjang. Jika memungkinkan untuk beriklan dengan biaya nol, popularitas Howard's Fruit akan ditampilkan terlebih dahulu, dan akan lebih mudah untuk memasuki pasar saat membuka cabang toko buah di provinsi dan kota lain. Ketajaman bisnis Robert Wu hanya lebih kuat darinya, dia secara alami mengerti apa yang diinginkan Howard Xia. Dimungkinkan untuk memasok buah dengan harga murni, sebelum membahas yang lain, hanya membahas hubungan pribadi antara keduanya. Adalah wajar untuk memberikan harga penawaran seperti itu. Tetapi hubungan itu milik hubungan itu, dan bisnis itu milik bisnis. Robert Wu tidak keberatan menggunakannya sebagai bantuan, tetapi Howard Xia ingin terlibat dalam promosi merek nasional semacam itu, dan dia tidak melakukan tindakan praktis apapun. Itu sama sekali tidak mungkin. Beberapa orang mungkin berkata bahwa Robert Wu lupa balas budi, apakah lupa bagaimana Howard Xia membantumu dulu? Namun bagi Robert Wu, apa yang ingin ia capai jauh lebih sulit daripada menciptakan perusahaan dengan aset puluhan miliar. Dan tidak banyak waktu tersisa untuknya. Jika dia ingin mencapai tujuannya secepat mungkin, dia harus meninggalkan sebagian dari perasaan pribadinya. 206. Selain itu, dari sudut pandang yang rasional, Robert Wu juga tidak melakukan kesalahan. Aktivitas dietnya kali ini bisa dikatakan sudah mulai melanda negeri ini. Efek masa depannya mungkin menjadi yang kedua setelah aktivitas Taobao Koi. Bagaimanapun juga Koi dapat melayani semua konsumen, tidak ada yang disebut tujuan tetap. Produk penurun berat badan hanya ditujukan untuk orang yang perlu menurunkan berat badan atau tertarik dengan aktivitas semacam itu. Robert Wu sendiri telah meraup ratusan juta RMB dalam bentuk uang sungguhan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memetik buah secara gratis karena emosi pribadinya? Howard Xia bukanlah pebisnis biasa, tentu saja dia tidak akan memalingkan mukanya dari Robert Wu karena hal semacam ini. Sebaliknya, dia akan lebih dihargai oleh Robert Wu karena apresiasinya atas kemampuan bisnisnya. Kali ini, Alining menarik Natalining dan bertanya dengan penuh semangat, Kak, toko Taobao-mu benar-benar bisa menjual beberapa ratus juta dalam sebulan. Meskipun sekelompok kerabat di sekitar tidak menanyakan pertanyaan ini, itu tidak berarti mereka tidak penasaran. Alining bertanya, mereka yang ada di samping semuanya membuat sikap acuh tak acuh, sebenarnya telinga mereka berdiri tegak. Natalining tidak bermaksud menyembunyikannya, dia mengangguk dan berkata, sekarang bisa menjual rata-rata 270.000 RMB dalam sehari. Sound mengatakan ketika makanan pengurang lemak ini resmi diluncurkan, akan muncul periode heboh. Diperkirakan penjualan harian maksimum bisa mencapai sekitar 400.000 sampai 500.000 RMB. Ya Tuhan, itu berarti kamu harus menjual puluhan juta dalam sebulan. Seru Alining. Marcella Deng berjarak relatif dekat dan bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dia yang awalnya merupakan wanita yang paling bisa mencari uang, sekarang menjadi bingung. Dia memang melakukan catering selama bertahun-tahun. Juga pernah ikut pesan antar, tapi pesan antar tidak hanya harus memberi komisi kepada platform, juga harus memberi biaya pengendara yang mengantarkan makanan. Setelah semua dikalkulasikan, untungnya tidak banyak, tidak jauh lebih menguntungkan daripada makan di tempat. Karena itu, dia tidak terlalu tertarik dengan pesan antar. Sekarang Natalining berkata bahwa dia bisa menjual lebih dari 200.000 RMB sehari. Bahkan jika dia menjual produk penurun berat badan, angka ini cukup luar biasa. Alining bertanya lagi, berapa banyak keuntungan yang bisa didapat? Aku dengar produk penurun berat badan sangat menguntungkan. Kalau ada sale, pasti dijual dengan harga murah. Diperkirakan untungnya tidak terlalu tinggi. Marcella Deng berkata tanpa sadar. Natalining menjawab, tidak juga, kami menghabiskan 8 juta untuk berinvestasi di pabrik penurunan berat badan. Sekarang kami termasuk pemegang saham utama, jadi kami ambil harga awalnya. Jika tidak sale, pada dasarnya untung 70% hingga 80%. Tapi meski sale ada beberapa juta, setelah sebulan akan terbayar kembali, sale tersebut akan meningkatkan popularitasnya. Menurut perkiraan Sound, mungkin bisa mencapai penjualan tahunan lebih dari 100 juta RMB. Jika kabar sebelumnya membuat kerabat gemetar mendengarnya, kini mereka sudah berhenti bernapas. Bagi orang biasa, jutaan dalam setahun itu sangat hebat, puluhan juta, itu bahkan lebih menakjubkan. Dan 100 juta setahun adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Marcella Deng awalnya ingin mengandalkan profesinya, memberikan pengalaman kepada generasi yang lebih muda, sehingga mereka tahu apa artinya jangan berbangga hati, di atas gunung masih ada gunung. Sekarang, malah dia sendiri yang tahu. Dengan penjualan 100 juta setahun, sekalipun ada sale, bukankah Natalining sudah berkata, totalnya hanya beberapa juta saja yang diinvestasikan.
70% dari keuntungan adalah 70 juta. Jika kamu menghemat 20 juta biaya lagi, masih ada 50 juta lagi. Bahkan jika kamu memenangkan hadiah pertama dalam lotre, kamu harus memenangkan 5 juta 10 kali. Mata Alining bersinar ketika dia mendengarkan. Dia berkata, "Kak, aku belajar manajemen keuangan di universitas, apakah aku harus bekerja padamu setelah lulus?" Ferdinand dan Selina Yan sama-sama memandang Natalining dengan gugup. Meski pada awalnya mereka mengira Natalining dan Robert Huo tidak pandai berbisnis dan menghambur-hamburkan uang dengan mempekerjakan begitu banyak juru masak, namun kini, pemikiran seperti ini sudah benar-benar dihilangkan. Sebaliknya, mereka terkejut dan berharap dapat menghasilkan puluhan juta dari bisnis dalam setahun. Jika putra mereka dapat berpartisipasi di dalamnya, tidak perlu bicara banyak, meski hanya menyeruput sup saja, itu juga sudah ratusan ribu RMB. Sekarang persaingan sosial begitu sengit, semua orang takut menjadi pengangguran setelah lulus. Kebanyakan sarjana yang baru lulus bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 6.000 atau 7.000 RMB, itu sudah tergolong bagus. Yang bisa mendapat 10.000 RMB itu hanya sedikit. Jika bisa menghasilkan ratusan ribu RMB dalam setahun, itu sudah sangat luar biasa. Setiap keluarga pasti berharap anak-anaknya bisa sukses karena ada sanak keluarga yang bisa diandalkan. Sudah sewajarnya mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dengan tegas. Natalining awalnya ingin langsung setuju, lagi pula mereka semua kerabat. Alining juga termasuk tipe yang sangat pandai dan berkarakter baik. Tapi dia masih merasa masalah ini masih harus dibicarakan dengan suaminya. Bagaimanapun juga, bisnis itu bukan miliknya sendiri. Jika dia bahkan tidak mengatakan apa-apa dan langsung setuju, sepertinya dia tidak menghormati orang. Jadi, Natalining mengubah pembicaraan dan berkata, "Tidak usah cemas, bukankah masih ada setahun sampai kelulusanmu? Nanti kakak bicarakan dulu dengan kakak iparmu ya. Kita bisa magang di tahun terakhir kita, sebentar lagi, dan tidak akan memakan waktu beberapa bulan. Kakak, kamu harus bilang ke kakak iparmu, izinkan aku ikut dengan kalian bekerja. Nanti aku akan mencari pengetahuan tentang e-commerce dan mempelajarinya lebih lanjut. Aku pasti akan membantu kalian di masa depan," kata Alining bersemangat. Cornelia Deng dan Ardining memandang mereka dengan riang dari samping. Ketika sanak saudara pertama kali datang, mereka sangat dibuat marah. Terutama Marcella Deng, segala macam provokasi, sulit dikatakan tentang dirinya. Sekarang sudah bagus. Beberapa orang besar datang, biarkan saja mereka bersenang-senang. Terutama Alining yang berinisiatif mengundang mereka, ini membuat mereka merasa bangga. Jadi Ardining berkata, "Ali, jangan khawatir, kamu kan tahu siapa kakakmu. Masalah kecil seperti ini apa yang harus dibicarakan lagi? Begitu lulus kamu tenang saja dan ikut bekerja dengan kakakmu, dijamin tidak akan merugi." Alining semakin bahagia saat mendengarnya, dia buru-buru berkata kepada Ardining, "Terima kasih paman kedua. Aku pasti akan bekerja keras. Anak ini sangat memotivasi diri, bagus sekali." Cornelia Deng pun berkata sambil tersenyum. Ferdinand, seorang pria bertubuh besar, merasa tidak enak untuk berbicara, tetapi Selina yang tidak terlalu khawatir. Selama anak bisa berbaur dengan baik, masih peduli dengan muka. Apa muka bisa ditukar dengan uang? Dia segera mengambil tangan Natalining dan wajahnya ramah. "Natali, di masa depan tolong Alia, kalau ada yang tidak dimengerti dia, tolong ajari dia. Kalau dia tidak belajar dengan benar, pukul saja dia, kami jamin tidak akan ada yang menghalangi." Kata-kata keluarga seperti ini membuat Natalining ragu untuk berbicara. Dengan kepribadian suaminya, dia tidak akan menerima ini dengan mudah. Saat perekrutan, Natalining melihat standar yang ditetapkan oleh Robert Huo yang sangat ketat. Mahasiswa seperti Alining yang belum lulus tentu belum dipandang olehnya. Bagaimana jika dia menolak? Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Tapi sekarang aku malah menundanya. Di hadapan orang tua juga tidak enak, apalagi Ardining dan Cornelia Deng sama-sama tertawa bahagia. Natalining adalah seorang wanita berbakti. Dulu dia membuat orang tuanya bersedih. Sekarang dia berharap bisa membalas budi pada orang tuanya itu. Sambil ragu-ragu, Robert Huo berjalan mendekat dan berkata, "CEO Liao mau pergi, sekalian antar." Kesadaran Natalining kembali. Dia menanggapi dengan cepat. Pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Alex Liao. Ketika Alex Liao masuk ke dalam mobil dan pergi, dia kembali ke toko. Robert Huo memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres pada Natalining. Ekspresinya tampak kesulitan. Dia bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ah, tidak ada," Natalining tanpa sadar membantah. Robert Huo hanya menatapnya, tidak bertanya lebih jauh. Natalining juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan dari suaminya. Jadi dia berkata, "Aku akan memberitahumu saat pulang nanti." Robert Huo tahu ini hal yang sulit dikatakan di depan orang secara langsung. Jadi dia tidak bertanya lebih. Beberapa orang baru saja kembali ke rumah. Sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan pintu. Sepasang pria dan wanita muda turun dari mobil. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampak 2 atau 3 tahun lebih muda dari Natalining, masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Aku belum terlambat, kan?" Dia adalah anak dari Marcella Deng, Arnold He. Setelah lulus dari universitas, dia terus sibuk ikut orang tuanya di restoran. Dan yang datang bersamanya adalah pacarnya, Yolanda Tang. Karena bisnis orang tuanya cukup bagus dan kondisinya lebih bagus di antara kerabat dalam keluarga, Arnold He selalu termasuk dalam tipe orang yang percaya diri. Saat ini, tidak ada demam panggung. Dia menyapa semua orang dengan antusias.
Ketika berbicara tentang Robert Huo dan Natalie Ning, dia tersenyum dan menyerahkan barang-barang di tangannya, lalu berkata, "Kak Natalie, jangan bilang sebagai adik aku tidak peduli, aku secara khusus cari teman untuk membelikanmu hadiah, menghabiskan 8.000 RMB, mungkin yang datang hari ini tidak membawa hadiah yang lebih bagus dari punyaku." Begitu perkataan ini terlontar, semua orang di ruangan itu melihat kemari dengan raut wajah yang aneh. 207. Biasanya kalau ada acara bahagia dalam keluarga, memberi hadiah juga seharga 2.000 atau 3.000 RMB, setiap kali datang yang paling banyak memberi juga Marcella Deng. Kalau orang lain memberi 2.000, mereka memberi 8.000. Kalau orang lain memberi 3.000, mereka memberi 10.000. Memegang segepok uang kertas membiarkan kerabat dan teman melihat mereka dengan heran dan kagum. Betapa indahnya perasaan itu. Jadi hari ini toko Natalie Ning dibuka. Meskipun Arnold He tidak banyak berhubungan dengan sepupu ini, dia masih membeli hadiah seharga 7.000 gelombang 8.000 RMB. Menurutnya, ini seharusnya merupakan barang terbaik hari ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat memberikan hadiah, Arnold He tanpa sadar mengamati ekspresi kerabatnya. Namun, ekspresi yang familiar dan menyegarkan di hatinya tidak muncul, malah muncul raut wajah yang aneh. Saat ini, Marcella Deng terbatuk beberapa kali dan berjalan menghampirinya, lalu berkata, "Arnold, kenapa kamu terlambat sekali? Sudah sarapan belum?" Hadiah dari Alex Liao dan lainnya tadi masing-masing bernilai jutaan. Dibandingkan dengan mereka, punya Arnold He hanya 7.000 gelombang 8.000 RMB saja. Terlebih lagi, dia merasa sangat bangga. Ini membuat Marcella Deng sangat malu sehingga dia harus mengambil inisiatif untuk angkat bicara. Tetapi Arnold He tidak mengetahui hal ini. Sebaliknya, dia mengikuti kata-kata Marcella Deng dan berkata, "Bukannya aku membeli hadiah untuk Kak Natalie, kamu tidak tahu, hadiah ini sulit didapat. Kalau bukan karena koneksi teman, meski membeli seharga 10.000 RMB juga tidak akan dapat." Dia berbicara lebih dan lebih bersemangat, sementara Marcella Deng yang mendengarkan menjadi lebih malu. Dia dengan cepat menariknya dan berkata, "Sudah, jangan bicara tentang hadiah lagi, kakakmu sepertinya belum bertemu Yolanda, ayo cepat kenalkan padanya." Arnold He terkekeh dan berkata kepada wanita muda di sampingnya, "Yolanda, kuperkenalkan, ini putri bibi ketiga, kamu ikut panggil Kak Natalie saja." "Kak Natalie, ini pacarku, Yolanda Tang." Natalie Ning dengan sopan mengambil inisiatif untuk menjulurkan tangan. Dia berkata, "Halo Yolanda." "Halo." Yolanda Tang sepertinya tidak terlalu menyukai acara seperti ini, nada bicaranya datar. Arnold He tidak menganggapnya serius, sebaliknya, dia melihat ke dapur di sana dan bertanya pada Natalie Ning apa yang sedang dia masak. Dia sama sekali tidak bermaksud memperkenalkan pada Robert Huo, yang membuat Marcella Deng semakin malu, jadi dia hanya bisa mengingatkannya, "Arnold, kamu belum memperkenalkannya pada kakak iparmu." Arnold He meliriknya. Dia berkata, "Oh," berpikir bahwa ibunya tidak ingin membuat adegan kaku di depan menantunya. Dia menunjuk ke Robert Huo dan berkata dengan ringan, "Itu suami Kak Natalie, namanya Saun Li." Yolanda Tang juga telah mendengarnya berbicara tentang Natalie Ning dan Saun Li sebelumnya, mengetahui bahwa pria ini adalah tipe yang sangat tidak berguna dan tidak memiliki keterampilan apapun, hanya bergantung pada istrinya untuk merawatnya. Terhadap pria seperti itu, Yolanda Tang sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Dia sangat asal-asalan menyapanya, bahkan lebih cuek dibanding saat berbicara dengan Natalie Ning. Sikap pasangan muda itu membuat suasana ruangan menjadi sedikit kaku. Marcella Deng menjadi cemas tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas jadi dia terus mengedipkan mata pada putranya. Tapi Arnold He sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Dia dari awal datang untuk pamer, bukan untuk berhubungan dengan siapapun. Kali ini, Alex Liao tiba-tiba memandang Yolanda Tang dan bertanya, "Nona, apakah ayahmu adalah Arthur Tang?" Yolanda Tang menatapnya, "Apakah kamu kenal ayahku? Pernah berurusan bisnis pernah sekali saat ulang tahunmu, diadakan di Fanghua International, mungkin kamu tidak ingat. Karena semua sudah saling kenal, nanti pulang ajak ayahmu untuk berkumpul bersama saja." Alex Liao tersenyum. Kalau tidak salah ingat, ayah Yolanda Tang, Arthur Tang, punya bisnis batu, dan pabriknya kebetulan berada di wilayah Alex Liao. Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh Arthur Tang sendiri, namun lahan tersebut dimiliki oleh Alex Liao dan dia harus membayar sewa setiap tahun. Biasanya ketika Arthur Tang bertemu Alex Liao, dia harus menyapa dengan sebutan CEO Liao, selain itu tanah itu milik Alex Liao, tapi tidak mudah untuk bertemu dengan CEO Liao sendiri. Masalah keuangan. Tentu saja ada orang yang mengumpulkannya, tidak perlu campur tangan Alex Liao. Mereka yang berbisnis di pinggiran kota tidak ingin menjalin hubungan dengan Alex Liao. Semua orang tahu, CEO Liao adalah tuan tanah yang besar. Jelas kekuatannya sangat besar, tapi tidak ditunjukkan. Bisnis batu Arthur Tang juga terkenal di kota, dengan aset mencapai 10 hingga 20 juta. Ada beberapa orang yang ingin menjilatnya. Karena Yolanda Tang tidak mengetahui identitas Alex Liao, ditambah dengan semua yang ada di sini adalah kerabat dari keluarga Ning dan keluarga Deng, dia mengira orang ini juga ingin menjilat ayahnya. Dari awal sudah merasa tidak nyaman karena diseret pagi-pagi sekali oleh Arnold He untuk menghadiri acara seperti ini, apalagi dia tidak terlalu kenal, untuk apa datang kemari. Sekarang Alex Liao mengambil inisiatif untuk mengundangnya, raut mata Yolanda Tang ada penghinaan. Dia berkata, "Maaf ayahku sangat sibuk dengan bisnisnya, belum tentu punya waktu."
Alex Liao kaget. Sudah lama dia tidak pernah ditolak orang. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin hanya Robert Huo saja yang menolaknya. Tidak disangka, sekarang terjadi lagi. Namun, Robert Huo menolak karena dia sombong dan memiliki kemampuan nyata untuk melakukannya. Alex Liao tidak akan berpikir apa-apa. Tapi dengan raut mata penghinaan di mata Yolanda Tang, Alex Liao bisa melihat dengan jelas. Setelah kaget sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Oke." Marcella Deng melihat ke samping dengan cemas dan memarahi Yolanda Tang. Dasar gadis ini, tahu tidak siapa dia, kenapa menolaknya begitu saja? Ayahmu hanya seorang pebisnis batu, meski pebisnis perhiasan emas terus kenapa? Berapa banyak orang di kota kita yang tidak berani memberikan wajah untuk Alex Liao? Namun, betapapun cemasnya, Marcella Deng tetap tidak berani mengatakan sesuatu di depan Alex Liao, dan hanya bisa meringis pada Yolanda Tang. Yolanda Tang melihat isyaratnya, tetapi hatinya merasa lebih kesal. Kenapa? Memang apa masalahnya kalau tidak memberi keluarga kalian muka? Dia adalah seorang wanita muda. Berpikir trendy, dia tidak pernah berpikir berpacaran dengan seseorang itu juga harus akrab dengan keluarga pacarnya. Berbicara denganmu itu termasuk memberi muka, kalau tidak berbicara denganmu, kamu juga tidak punya temperamen. Oleh karena itu, Yolanda Tang sama sekali menganggap tidak melihatnya. Hal ini membuat Marcella Deng cukup marah, mengetahui bahwa Yolanda Tang adalah putri manja sejak kecil, tapi kamu juga harus membedakan situasi. Situasi hari ini, apakah ini tempat di mana kamu bisa berbuat sembarangan? Pada saat ini, Alex Liao berkata kepada Robert Huo, "Saudaraku, masih ada yang kurus di perusahaan, aku pergi dulu. Nanti kalau kamu sudah tidak sibuk, ingat untuk minum-minum denganku." Lalu CEO Fang, CEO Ji, Ketua Xia, kita kumpul bersama semuanya. Fernaldi Fang, Nova Ji, Howard Xia, dan lainnya secara alami sangat antusias dengan Robert Huo bersama, lalu mengantar Alex Liao pergi. Begitu mereka pergi, Marcella Deng tidak sabar untuk menarik Arnold He dan Yolanda Tang ke sudut. Dia berbisik, "Kalian berdua, kali ini benar-benar bencana." Arnold He bingung, sementara Yolanda Tang cemberut. Dia berkata, "Bibi, kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Bukankah aku hanya berkata ayahku sibuk, kenapa jadi bencana?" "Masih bicara. Kamu tahu siapa orang itu barusan?" "Siapa?" tanya Yolanda Tang. Wajahnya terlihat tidak peduli. "Entah bos dari perusahaan mana, CEO ini CEO itu, kalian keluarga miskin, bisa kenal orang hebat macam apa?" Marcella Deng berkata dengan suram, "Orang itu adalah pengusaha terkenal di kota kita, Alex Liao. Pabrik batu ayahmu ada di pinggiran kota kan? Mungkin saja ada di wilayah CEO Liao." Baik Arnold He maupun Yolanda Tang sama-sama terkejut. Alex Liao. Nama ini terdengar familiar. Ketika Marcella Deng menyebutkan lokasi pabrik batu tersebut, tiba-tiba Yolanda Tang memiliki kilatan cahaya di benaknya. "Oh iya, sepertinya aku mendengar dari ayahku bahwa tanah pabrik tersebut disewa oleh seorang bos bernama CEO Liao." "Mana mungkin? Dia adalah Alex Liao." Raut wajah Arnold He juga sangat terkejut. Dia menatap Yolanda Tang dan bertanya, "Bukankah ayahmu mengatakan bahwa tanah pabriknya disewakan oleh Alex Liao? Kamu tidak kenal orang ini?" Yolanda Tang sedikit bingung. Aku tidak kenal. Setelah lulus kuliah, dia tidak pernah mencari pekerjaan. Dia menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman di mana-mana, jadi dia tidak tahu tentang pekerjaan ayahnya. Bisa tahu nama Alex Liao saja sudah cukup bagus." Raut wajah Marcella Deng penuh dengan kebencian dan frustrasi. Dia berkata, "Kamu gadis bermulut busuk. CEO Liao secara pribadi mengundang ayahmu untuk makan, tetapi kamu malah menolak. Aku merasa marah menggantikan ayahmu." Yolanda Tang sudah sangat panik. Jika orang itu benar-benar CEO Liao seperti yang pernah dikatakan ayahnya, maka dia sepertinya benar-benar mendapat bencana kali ini. 208. Marcella Deng malas peduli tentang apa yang dipikirkan Yolanda Tang, lagi pula Yolanda yang menyinggung tersinggung, yang rugi juga ayah Yolanda, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia menoleh lagi dan memberi pelajaran pada Arnold He. "Jangan berpikir seolah-olah kamu sangat punya banyak uang saja, hadiahmu itu bukanlah apa-apa, sudah cukup membuatku malu tahu." Kedatangan 4 tokoh besar satu persatu. Ditambah dengan pendapatan tokoh Taobao Natalining, pertahanan psikologis Marcella Deng benar-benar dikalahkan. Sekarang dia hanya ingin menjadi orang yang tidak terlihat, sebaiknya tidak ada yang melihat dirinya. Sangat disayangkan bahwa putra dan calon menantu perempuannya malah membuat dirinya menunjukkan wajahnya. Meskipun Alex Liao yang terkenal terkejut barusan, Arnold He masih sedikit tidak rela ketika dia menyebutkan hadiah itu. Dia berkata, "Memang ada apa dengan hadiah yang kuberikan? Dari awal memang yang terbaik. Siapa di keluarga kita yang memberi lebih bagus dari punyaku? Di keluarga kita memang tidak ada, tapi teman-teman kakak iparmu itu memberi hadiah yang bagus." Marcella Deng berkata, ketika CEO Liao datang, dia mengirim jutaan pesanan untuk bergabung dengannya. Apakah lelaki gemuk tadi itu terlihat tidak mencolok? Dia adalah kepala eksekutif Fernaldi Real Estate. Dengan aset lebih dari 1 miliar RMB, dia memberi hadiah 2 kotak daun teh, 600.000 RMB, 0,5 kilogram. Dia memberi hadiah sebanyak 1 kilogram. Lalu wanita cantik itu, dia GM di perusahaan cabang keluarga Ji, dia memberi hadiah banteng emas murni. Beratnya 2 kilogram, harganya mencapai lebih dari 700.000 RMB. Coba katakan, dibandingkan dengan hadiah-hadiah mereka, hadiahmu itu seperti apa?
Arnold He dan Yolanda Tang merasa bodoh saat mendengarnya. Hadiah lebih dari 1 juta tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Saat membeli hadiah 7.000 gelombang 8.000 RMB saja, Yolanda Tang masih berkata Arnold He gila, padahal tidak terlalu datang ke tempat kakak sepupunya. Untuk apa memberi barang sebagus itu? Mereka tidak mengerti cara untuk menghargai. Tapi sekarang, dia tidak punya pikiran seperti itu lagi. Ini masih belum berakhir, Marcella Deng berkata lagi. Pria jangkung barusan, wakil ketua Dewan Perdagangan, Raja Buah Howardsia. Kamu tahu Howard Fruit? Orang-orang ini sangat dekat dengan kakak iparmu. Raut muka Arnold He penuh dengan ketidakpercayaan, dan secara naluriah bertanya, tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang seperti Saun Li bisa memiliki hubungan pribadi dengan karakter-karakter seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu tanya aku tanya siapa? Marcella Deng memelototinya dan berkata, lalu toko ini. Apakah kamu merasa ini tidak bagus, itu tidak bagus saat pertama masuk? Ku beritahu padamu, tolong jangan bicarakan ini lagi. Kamu tahu berapa banyak penjualan toko Taobao kakak iparmu dalam sebulan sekarang? Minimal 6 juta. Selain itu pasangan suami istri itu masih merupakan pemegang saham utama di perusahaan diet. Mereka menghabiskan 8 juta untuk membeli saham. Katanya penjualan mereka bisa mencapai 100 juta RMB dalam setahun. Laba bersih lebih di atas 70%. Arnold He merasa bodoh. Yolanda Tang tercengang. Penjualan bulanan 6 juta, sudah angka yang mengejutkan bagi mereka. Namun, dibandingkan dengan penjualan tahunan sebesar 100 juta, itu tidak signifikan. Karena tiba-tiba angkanya melonjak tinggi, jarak ini sangat besar. Tidak mung. Jangan bilang tidak mungkin lagi, faktanya ada di depan mata, kakakmu dan pasangannya sudah tidak seperti dulu lagi. Apa kamu tidak lihat bibi dan pamanmu berbicara lebih banyak dalam kelompok keluarga setiap hari? Ketika menantunya tidak bisa dulu, apa kamu melihat mereka berbicara? Kata Marcella Deng. Raut wajah Arnold He dan Yolanda Tang menjadi kusam. Apa yang dikatakan Marcella Deng membuat mereka terlalu kaget, agak sulit untuk dicerna untuk sementara waktu. Marcella Deng tidak berkata apa-apa. Sebenarnya setelah memilah-milah berita yang didapatnya hari ini, dia juga merasa agak sesak. Terlalu terkejut, terlalu kaget, itu seperti melihat seorang pengemis yang tiba-tiba melepas mantel kotornya, lalu memperlihatkan baju besi emas di dalamnya. Jelas-jelas 6 bulan lalu masih belum seperti ini, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan besar? Sebelumnya mereka terlalu rendah diri. Atau karena alasan lain. Marcella Deng tidak berani bicara, juga tidak berani bertanya. Robert Wu dan Natalie Ning sedang berbicara dengan Nova Ji, Fernaldi Fang dan lainnya di depan pintu. Setelah sekian lama, orang-orang besar ini pergi satu persatu dan mereka pun kembali ke toko. Selama mereka pergi, kerabat jauh lebih pendiam, melihat sekeliling satu persatu, dan tidak ada yang mau bicara. Bicara apa? Bicara apapun tetap merasa canggung, masih lebih baik tutup mulut saja. Apa yang disebut melewati 1 hari terasa seperti 1 tahun, ya seperti sekarang ini. Yang terpenting adalah, belum ada orang yang berani berakta mau pergi. Pemandangan sebesar itu telah disiapkan, dan akan sangat memalukan untuk berkata mau pergi saat ini. Hanya Ardining dan Cornelia Deng yang merupakan pasangan paling normal, dengan senyuman di seluruh wajah mereka, membuka kotak rokok yang baru saja diberikan Fernaldi Fang, mengambil isinya dan memberikannya pada juru masak. Meskipun ada 1 atau 200 bungkus rokok, sangat menyakitkan untuk membubarkan dengan cara ini, tapi karena diberikan oleh orang lain, Ardining juga bisa mengertakkan gigi dan menerimanya. Hanya saja, meski harga rokoknya mahal, namun tidak sebaik yang diharapkan, dan ada sedikit rasa pedas di tenggorokan. Beberapa orang merokok sampai terbatuk, tapi tidak ada yang berani membuangnya begitu saja. Apakah ada yang berani membuang rokok yang diberikan oleh CEO Fernaldi Real Estate? Kalau tidak terbiasa merokok, berarti kamu tidak memahami selera kelas atas. Ketika Robert Wu kembali, dia melihat sekelompok orang merokok tanpa suara, merasa toko itu seperti sedang terbakar. Natalie Ning sedikit mengernyit tanpa sadar menutupi hidungnya. Kebanyakan wanita tidak menyukai bau asap, begitu pula Natalie Ning. Melihat gadis itu mengerutkan kening, Ardining dengan cepat mematikan rokok di tangannya, dan yang lainnya secara alami mengikutinya. Melihat sekelompok orang dengan cepat menyeka mata mereka, malah membuat Natalie Ning merasa tidak enak. Robert Wu memasukkan cerutu ke dalam kantong teh dan menyerahkannya kepada Ardining. Dia berkata, ayah, bawalah semua ini. Aku tidak merokok, aku juga tidak terlalu suka teh. Aku merasa tidak enak. Ardining terlihat senang dan ragu-ragu. Daun teh seharga 600.000 per 0,5 kilogram. Dia akan merasa sayang sekali jika meminumnya. Meneguknya itu ibarat membuang uang. Tidak ada perlu dirasa tidak enak, aku juga tidak meminumnya. Menyimpannya adalah pemborosan. Robert Wu tersenyum. Natalie Ning ikut membujuk, dia memintamu mengambilnya, ambil saja. Bukankah bibi tadi berkata, kalian telah bekerja keras seumur hidup, dan inilah waktunya untuk menikmatinya. Beberapa orang di samping tampak canggung ketika mendengarnya, yang mereka katakan sebenarnya dari sudut yang konyol, mereka tidak terlalu peduli pada siapapun. Sekarang Natalie Ning mengatakannya lagi, seolah mereka tampak berlebih. Putri dan menantu sudah berkata demikian, Ardining tidak munafik lagi. Dia menerimanya dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya nanti, ini adalah harta karun yang berharga. Disimpan beberapa tahun, mungkin saja akan naik harganya. Lihatlah seperti apa dirimu, gadis itu memintamu untuk meminumnya, malah menunggu naik harga, setiap hari hanya memikirkan uang saja. Kata Cornelia Deng.
600.000 per 0,5 kilogram. Apakah kamu bersedia meminumnya? Balas Ardining. Teh guanyin tidak lebih baik dari teh puer, tidak bisa disimpan lama. Sekarang teh baru, saat yang tepat untuk meminumnya. Kalau disimpan beberapa tahun, rasanya tidak seenak saat ini, kata Robert Huo. Ardining tercengang, lalu menghela nafas. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya saat pulang nanti. Mari coba cicipi teh yang legendaris. Oh iya, adik ketiga suka minum teh. Nanti kita cicipi bersama. Mari kita coba rasa teh itu. Ferdinand dan yang lainnya mengangguk tidak wajar. Ardining tidak benar-benar ingin mengajak mereka minum teh. Teh seharga ratusan ribu bahkan tidak cukup untuk diminum sendiri, apalagi untuk orang ini. Perkataan ini hanya untuk dipamerkan saja. Semua orang memahami pikirannya, tetapi tidak ada yang akan membongkar arti sesungguhnya saat ini. Kalau benar-benar ingin menebalkan muka dan memintanya, meski Ardining memberikannya, ini akan menjadi lelucon seumur hidup. Membandingkan antar kerabat terkadang lebih serius daripada orang asing, tentu saja, tidak ada yang mau jadi bahan lelucon seumur hidup. Setelah beberapa saat, setelah Ardining dan Cornelia Deng cukup menikmati kesenangan langka ini, mereka melambaikan tangan dan mendesak semua orang untuk bergegas pergi. Jangan menunda bisnis putri dan menantunya itu. Tentu saja, mengundang orang-orang besar untuk makan siang tidak dapat dihindari. Ardining juga akhirnya memutuskan untuk makan di Hotel Bintang 5. Sekarang belum waktunya makan, tapi bisa main kartu dan mengobrol dulu. Setelah sekelompok orang pergi, toko segera menjadi lebih sepi. Natalie Ning akan memulai siaran langsung, agar pelanggan melihat proses memasak juru masak. Eugene Ning berjalan kemari sambil tersenyum dan berkata, kakakku yang baik. 209. Berhenti. Kalau kamu terus melanjutkan, aku akan membuat kakak ipar menutup mulutmu, percaya atau tidak. Natalie Ning memarahi sambil tersenyum, kalau ada urusan cepat katakan, jangan buat onar di sini. Hei, aku kan perlu membuatmu bahagia dulu. Sebenarnya bukan masalah besar. Lihatlah toko Taobaumu, bukankah sudah mencapai penjualan tahunan lebih dari 100 juta RMB? Pemanas air kita masih jauh dari itu. Jadi, biarkan kakak ipar memberi ide untuk kami untuk mempercepat prosesnya, ya. Karena kamu mencari kakak iparmu, katakan langsung padanya, kenapa kamu mencari aku? Tanya Natalie Ning bingung. Eugene Ning terkekeh, dia berkata, bukankah kalau istrinya yang bilang akan lebih bagus, kalau aku yang mencari langsung kakak ipar, kalau sampai dia tidak setuju, akan canggung. Jadi aku mencarimu, nanti kamu coba bicarakan dengannya, mana mungkin kakak ipar tidak mendengarkanmu, pasti akan membantuku. Wajah Natalie Ning jadi tersipu dan jantungnya berdebar, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat tangannya, sembarangan. Apa maksudnya kalau istri yang bicara pasti akan didengar? Eugene Ning memeluk kepalanya dan berteriak, aku tidak salah bicara, kalian kan sudah merupakan suami istri, kenapa masih malu-malu deh? Pada saat ini, Robert Huo berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, sudah. Jangan bertingkah lagi di sini. Lain kali kalau butuh bantuan langsung bicara saja. Kalau ada yang bisa kubantu pasti akan kubantu. Kalau tidak bisa kubantu, cari kakakmu juga tidak berguna. Ketika Eugene Ning mendengarnya, dia memandang Robert Huo dengan gembira. Kalau begitu kamu setuju. Cepat-cepat buat rencana untukku. Nanti aku akan mencari seseorang untuk menerapkannya. Lihat betapa terburu-burunya kamu. Natalie Ning berkata dengan suara marah. Eugene Ning hanya terkekeh, tetapi masih menebalkan muka untuk rencananya. Daniel Huang tidak memberimu saran yang bagus. Tanya Robert Huo. Ada beberapa saran dan itu telah diterapkan, tetapi efeknya agak lambat. Eugene Ning berkata, seperti yang kamu ketahui, Patua Huang sekarang fokus untuk membuat merek dan dia sedang terburu-buru. Uang yang dia hasilkan dalam beberapa bulan terakhir, semuanya hancur berantakan. Aku tahu dia sangat terburu-buru, tapi bos sudah angkat bicara, jadi hanya bisa gigit jari. Karena benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku kemari. Memajukan pertumbuhan bukanlah hal yang buruk, tetapi karena kamu telah membentuk tim kamu sendiri, kamu harus tetap memikirkan masalah dari perspektif tim. Selalu mengandalkan kekuatan eksternal bukanlah solusi jangka panjang, mengerti? Terutama Daniel Huang, dia adalah orang yang sangat potensial, hanya saja pikirannya terkurung. Kalau tidak ada urusan apa-apa lebih baik ajak dia pergi jalan-jalan, kalian itu e-commerce, bukan bengkel produksi, selalu berada di kantor dan tidak melihat dunia luar tentu saja tidak bagus, kata Robert Huo. Eugene Ning mengangguk berulang kali. Dia berkata bahwa dia akan mengatur agar Daniel Huang pergi ke luar negeri untuk berlibur dan tidak boleh kembali tanpa memperluas wawasannya. Robert Huo tertawa, yang dia katakan tentang memperluas wawasannya adalah membuat orang melihat lebih banyak perusahaan dan mendapatkan inspirasi dari orang lain. Setidaknya, harus memiliki banyak pengetahuan tentang produk dari seluruh dunia dan melihat bagaimana orang lain melakukannya, lebih mengenali produk sendiri, lebih mengenali pelanggan, maka secara tidak langsung akan menarik pelanggan. Tapi Eugene Ning pada awalnya hanyalah seorang wiraniaga di pabrik, visinya sendiri relatif rendah, mungkin sulit baginya untuk tiba-tiba memahami hal ini. Robert Huo tidak banyak bicara, setelah dia berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya, kualitas pemanas air kamu masih sangat bagus, tapi dari mulut ke mulut butuh waktu untuk menyelesaikannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana membuat pelanggan mempercayai kamu.
Jadi solusinya sangat sederhana. Garansi seumur hidup bisa dikembalikan tanpa alasan apapun dalam waktu 30 hari. Pengembalian dana penuh dalam 3 tahun karena masalah kualitas. Dan penggantian gratis semua suku cadang dalam 10 tahun. Layanan ini akan membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yu Jinning mendengarnya dan berkata, ini tidak bagus. Orang lain itu mengembalikan barang tanpa alasan dalam jangka waktu 7 hari. Garansi 3 tahun itu luar biasa. Mana ada dalam 3 tahun rusak. Semua uang kembali. Lalu mengganti suku cadang dalam waktu 10 tahun. Itu butuh berapa banyak uang? Aku tanya, apakah pemanas air mudah rusak? Tidak mudah deh. Kalau kamu tidak yakin dengan kualitas Jingyun Water Heater, jangan tambahkan layanan ini. Tapi jika kualitas kalian bisa maju, maka layanan ini sebenarnya hanya tipuan belaka. Menurut Robert Huo, kandungan teknis pemanas air sangat rendah, kualitas produk bergantung pada bahan dan pengerjaan. Dalam hal ini, pabrik dari Huang tidak ada masalah. Biasanya pemanas air tidak akan rusak setelah digunakan lebih dari 10 tahun, lebih awet daripada AC. Kalau rusak, berarti bahannya terlalu jelek. Jadi selama Dari Huang dapat mengontrol kualitas produk, tidak akan banyak pemanas air yang rusak karena kecelakaan dalam 10 tahun. Sedangkan untuk suku cadang, berapa uang yang bisa ditukar? Kepala katup tembaga tidak akan rusak, pipa air tidak akan rusak. Sedangkan untuk papan elektronik yang paling rapuh, itu tidak termasuk suku cadang. Namun begitu layanan ini ditambahkan, para pelanggan yang memiliki keraguan tentang merek baru akan segera tergerak. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan apa yang disebut suku cadang. Mereka hanya akan melihat pengembalian dana penuh pada kerusakan selama 3 tahun dan penggantian gratis suku cadang selama 10 tahun. Hilangkan keraguan pelanggan, merupakan langkah terpenting untuk meningkatkan penjualan. Yu Jinning mengangguk sambil mendengarkan. Semakin dia mendengarkan, semakin merasa masuk akal. Robert Huo melanjutkan, kalau kamu ingin penjualan meledak, maka lebih baik diadakan sale. Ada satu sale yang pas untuk kalian, itu adalah diskon 90%. 90%? Ini tidak bisa, sama sekali tidak. Yu Jinning menggeleng dengan cepat, lalu berkata, meskipun keuntungan produk kami adalah penjualan langsung pabrik, tetapi tanpa tenaga kerja, transportasi dan biaya lainnya, hanya sekitar 40%. Kalau diskon 90%, itu namanya rugi. Tidak ada yang menyuruhmu diskon 90%. Kalian tetapkan waktunya. Hari pertama diskon 10%, hari kedua diskon 20%, hari ketiga dan keempat diskon 30%. Hari kelima dan keenam diskon 40%, hari ketujuh dan kedelapan diskon 50%, hari kesembilan dan kesepuluh diskon 60%, hari ke-11 dan ke-12 diskon 70%, hari ke-13 dan ke-14 diskon 80%, dan 2 hari terakhir diskon 90%. Kalau didengar, memang seperti hari terakhir itu yang termurah, tapi kalau kamu membatasi jumlah pemanas airnya, maka saat diskon 30-40%, persediaan akan menurun. Pelanggan yang takut kehabisan stok akan langsung membeli, mungkin saja saat diskon 50% akan habis terjual. Jadi, saat sale kedua, tingkatkan jumlahnya, untuk memberi perasaan bahwa kalian sangat bermanfaat bagi orang lain. Ide Robert Huo sangat sederhana, orang awam tidak hanya melihat kata kuncinya saja, maka mereka pasti akan tertarik dengan diskon seperti diskon 90% dan pengembalian dana secara penuh jika rusak dalam jangka waktu 3 tahun. Tapi sebenarnya, pemanas air akan habis terjual habis di tengah periode, dan tidak mungkin bisa membelinya dengan harga diskon 90%. Tetapi karena Anda telah melakukan aktivitas ini, meskipun itu palsu, Anda harus bertindak seperti itu. Menurut Sel, kalau di diskon 40-50% sudah habis terjual, maka hanya beberapa pemanas air yang akan terjual di diskon 80-90%. Adapun pernyataan Yu Jinning bahwa profitnya hanya 40%, ini adalah solusi yang lebih baik. 2 penampilan baru diluncurkan secara online, ditambah beberapa model dengan fitur opsional baru, harganya dinaikkan, sehingga profit bisa mencapai minimal 70% atau bahkan 80%, kemudian secara khusus buat Sel, disebut diskon produk baru. Ada 2 keuntungan dari hal ini, salah satunya adalah menarik konsumen untuk membeli. Berpikir itu murah. Kedua, juga bisa menaikkan harga cadangan komoditas. Karena telah menetapkan harga tinggi di awal, tetapi harganya rendah kamu benar-benar membelinya. Tetapi begitu model baru digunakan untuk acara tersebut, model lama akan kembali ke harga aslinya, tentu saja harga cadangannya tinggi. Saat ini banyak merek yang kelihatannya banyak terjual, tetapi sebenarnya malah merugi, justru karena harganya yang tidak bisa naik, sehingga margin keuntungannya terlalu terkompresi. Dari Huang adalah orang yang sangat ambisius, dia ingin membangun mereknya sendiri. Jadi harus menanggung kemungkinan kerugian dalam waktu singkat. Tidak akan pernah bisa menjadi merek besar jika kamu tidak membangun reputasi dan menaikkan harga cadangan. Yu Jinning terdiam, menunjukkan tampilan yang bijaksana. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku harus kembali dan mendiskusikan metode ini dengan CEO Huang. Lagi pula, jika mereka dapat bertahan dalam sel tersebut, dan membelinya dengan diskon 90%, takutnya akan merugi, aku tidak berani mengambil resiko. Robert Huo mengangguk dan berkata, kalau begitu kembali dan diskusikan saja, ini hanya saran pribadiku saja, terserah kalian saja mau menggunakannya atau tidak. Yu Jinning mengiyakan, lalu buru-buru pergi. Natalie Ning berjalan mendekat dan berkata, menurutku sel yang kamu katakan cukup bagus, bahkan aku yang mendengarnya saja tersentuh, bagaimana kalau toko kita juga mengadakannya?
Pemanas air bisa melakukan kegiatan seperti ini, kita tidak bisa. Robert Wu menggelengkan kepalanya. Ah, kenapa? Natalie Ning bertanya dengan bingung. Yang kita jual produk diet, pelanggan menahan diri, menunggu 10 hari, kemudian memborong banyak pesanan dalam jumlah besar. Lain kali mereka menunggu harga rendah dan dapat melakukan siklus tanpa batas. Yang mereka bayar hanyalah tidak membeli barang selama 10 hari pertama. Kalau begitu, dalam 10 mungkin kita tidak bisa menjual apapun. Saat terjual kita akan merugi. 210. Tapi bukankah itu sama dengan pemanas air? Bagaimana jika mereka bisa menahannya juga? Robert Wu tersenyum dan berkata, pemanas air tentu saja berbeda. Produk diet itu adalah barang habis pakai, dan makanan pengurang lemak adalah makanan murni. Mereka harus dimakan setiap hari dan banyak dikonsumsi. Tapi pemanas air, dapatkah mereka membeli satu kali sehari? Yang pertama untuk jangka pendek, yang satunya untuk jangka panjang, tentu saja berbeda. Natalie Ning agak bingung. Dia hanya memahami perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang, yang membuat sel ini tidak mungkin dilakukan. Dia merasa sangat disayangkan. Robert Wu tersenyum dan berkata, sel kita sudah cukup bagus, tidak perlu menambah sel semacam itu. Natalie Ning mengiyakan, nilainya saat ini sudah membuatnya sangat puas, tidak perlu melakukan apapun. Yang terpenting, dia sangat jelas dari segi pemikiran bisnis, gap antara dirinya dan suaminya ibarat perbedaan langit dan bumi. Selama Robert Wu mengatakan tidak, dia tidak akan pernah memikirkannya lagi. Di mata orang lain, Natalie Ning disebut terlalu ketergantungan. Dia tidak memiliki pendapatnya sendiri, tetapi di dalam hati Natalie Ning, dia sangat beruntung memiliki orang yang dapat dipercaya. Setelah toko sepi, Natalie Ning memulai live streaming hari ini, terutama bagi mereka yang telah memesan makanan pengurang lemak untuk melihat proses pembuatan makanan. Fokus makanan pengurang lemak adalah bebas minyak dan rendah kalori, sehingga dapur terbuka sepenuhnya dan tidak perlu khawatir akan polusi minyak. Semua bahan dipilih dengan cermat dari 2 ladang, bahkan daunnya terlihat sangat lembut. Meski sekarang masih pagi, ribuan orang sudah berkumpul di ruang live streaming. Sebagian orang ada yang sudah pesan makanan pengurang lemak, ada pula yang sudah siap reservasi, atau ikut meramaikan. Staf dari perusahaan kurir sudah menunggu di depan pintu, tergantung pada tujuan. 1000 makanan pengurang lemak akan disortir dan dikirim ke kereta berkecepatan tinggi, dan kemudian dikirim oleh kurir lokal. Sejujurnya, 1000 pengiriman ekspres bukanlah masalah besar bagi perusahaan pos besar, tetapi para pemimpin perusahaan sangat memandang hal itu. Karena ini adalah awal kerjasama antara logistik dan transportasi eksklusif swasta, negara, dan kereta api. Hari ini 1000 buah adalah review kecil. Jika tidak ada masalah, mereka bisa mengikuti model ini untuk kerjasama yang lebih dalam di masa depan. Jadi dari sudut pandang ini, Robert Wu telah menjadi subjek tes mereka. Robert Wu tidak keberatan dengan hal ini, mau menguji ya uji saja. Lagi pula mereka bekerja sama dengan industri pengiriman ekspres dan meningkatkan ketepatan waktu hanya memiliki keuntungan, bukan kerugian. Tidak peduli seberapa baik perusahaan lain melakukannya, Robert Wu tidak akan cemburu. Dia hanya akan fokus pada bagaimana menggunakan efisiensi tinggi perusahaan lain untuk membawa lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Dapur bersih, juru masak profesional, serta sayur dan buah segar. Steak membuat penonton di ruang live streaming menontonnya dengan nyaman. Banyak orang yang langsung memesan, ada beberapa yang mempermasalahkan waktu, ditambah dengan panasnya cuaca, mungkin bisa rusak sampai di tangan. Natalie Ning bersusah payah menjelaskan kepada mereka kerjasama dengan badan usaha milik negara, termasuk kompensasi lembur dan sebagainya. Kesabarannya membuat wajahnya yang cantik semakin menyenangkan. Saat ini, banyak orang di sini bukan karena barangnya, melainkan karena Natalie Ning sendiri. Semua orang suka melihat wanita cantik, belum lagi wanita yang rendah hati dan sabar. Beberapa orang lebih menyukai Gabi, gadis yang unik dan memiliki banyak popularitas. Sayang sekali Gabi ada kelas hari ini dan tidak akan kembali sampai siang nanti. Mesin tunggal mengeluarkan beberapa pesanan dari waktu ke waktu, terlihat tidak banyak. Tapi satu hari bisa terkumpul banyak. Sesuai aturan toko, makanan pertama akan disajikan tepat waktu sebelum pukul 11.30 setiap harinya. Tentu saja, ini harus dipesan satu hari sebelumnya. Kalau dipesan saat hari H, dalam provinsi harus memesan sebelum jam 12 siang. Di luar provinsi harus pesan sebelum jam setengah 8. Kalau tidak, maka akan terlambat, tidak akan keburu. Kebanyakan orang memilih untuk memesan keesokan harinya, berharap untuk mendapatkan makanan segar untuk mengurangi lemak pada siang hari. Hanya sebagian kecil orang yang dengan bersemangat memilih hari ini. Ini adalah ujian besar bagi toko yang baru buka di hari pertama. 1000 makanan pengurang lemak itu sendiri sudah cukup bagi para juru masak untuk melakukan pekerjaan mereka, dan sekarang ada lebih banyak lagi. Itu membuat mereka terus-menerus bekerja dan tidak punya waktu untuk istirahat. Untungnya, mereka datang untuk bersiap pagi-pagi sekali, kalau tidak pagi ini pasti tidak akan cukup. Kesibukan para chef juga membuat Robert Wu diam-diam menghitung apakah efisiensi kerja setiap orang sudah mencukupi, apakah mode kerja sesuai, dan apakah ada ruang untuk pembenahan. Sepanjang hari ini, baik Robert Wu dan Natalie Ning memiliki kehidupan yang sangat sibuk. Berbagai hal membuat mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Kualitas dan rasa makanan rendah lemak tidak hanya harus dikontrol, tetapi juga koordinasi tepat waktu dengan pertanian untuk mengirimkan bahan-bahan segar. Semua bahan, menurut persyaratan Robert Wu, harus dipetik pada hari yang sama dan digunakan pada hari yang sama. Kalau tidak digunakan,
dipastikan tidak akan menginap di toko. Kalau tidak lebih baik tidak dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, harus yang terbaik, meski harus menaikkan biaya itu tidak masalah. Biaya saat ini tinggi, tetapi dapat meletakkan dasar yang baik dari mulut ke mulut. Setelah efek merek keluar, biaya secara alami akan berkurang. Bekerja terus sampai malam, Natalie Ning dan Robert Wu sempat menyantap makanan sementara Gabi sedang bermain di ruang live streaming. Masih harus mempekerjakan orang, kita berdua tidak cukup. Selain itu diperkirakan Novaji akan memanggilku lagi ke kantor. Robert Wu berkata, nanti coba lihat di situs web perekrutan lagi. Siapa yang memenuhi standar, aku akan merekrutnya dulu untuk membantu. Novaji mengangguk tanpa keberatan. Apalagi dia hanya meluangkan waktu untuk melihat data latar belakang penjualan toko hari ini. Penjualan hari ini sudah menembus 320.000 RMB. Di antara mereka, jumlah pesanan baru untuk makanan pengurang lemak mencapai lebih dari 600 pesanan, dan sekitar 1/10 di antaranya dipesan secara terpisah, dan menambahkan uang untuk menambah produk diet. Dia mengangkat tangan untuk melihat arlojinya. Robert Wu berkata, aku harus pergi ke tempat Profesor Zhao. Kemarin aku berjanji akan memberinya supir padanya. Pergilah, di sini serahkan saja padaku, kata Natalie Ning. Kamu tidak perlu terlalu sibuk, kira-kira selesai kembalilah. Lagi pula masih ada customer service yang bisa menanganinya, ujar Robert Wu dengan prihatin. Tidak apa-apa, pergilah, tidak usah khawatir. Tunggu Gabi selesai main, kita akan kembali. Natalie Ning tersenyum. Gabi benar-benar memiliki bakat untuk live streaming. Dia tidak memiliki demam panggung di depan kamera. Dia bernyanyi dan menari untuk penonton. Dia juga melakukan stand-up komedi kecil-kecilan, yang membuat penonton terhibur. Gadis ini memiliki mulut yang manis dan sangat pintar, mengetahui bahwa live streaming untuk menjual barang. Setiap kali selesai melakukan satu pertunjukan, dia berteriak dan meminta penonton untuk memesan. Jika tidak dia akan marah, menangis dan tertawa. Dengan segala macam metode aneh, para juru masak itu juga ikut tertawa saat bekerja. Pergi ke dapur dan bawa supir yang disiapkan oleh juru masak, Robert Wu meninggalkan toko dan naik taksi ke Yakob Zhao. Ketika dia sampai di depan pintu rumah profesor tua itu, Robert Wu melihat banyak mobil yang diparkir di dekatnya. Kebetulan Yakob Zhao baru saja membuka pintu. Dia bergegas ke orang-orang yang berdiri di depan pintu dengan tatapan tidak sabar. Sudah kubilang kalau tidak ada urusan jangan kemari menggangguku. Aku hanyalah orang tua, apa yang perlu dilihat? Cepat pergi. Profesor tua yang selalu memberikan kesan lembut ini juga mengucapkan kata-kata yang tidak beradab saat ini, membuat orang terkejut. Pada saat yang sama, itu juga membuat banyak orang berpikir dalam hati. Tampaknya lelaki tua ini sangat kesal dengan Marco Sang. Kalau tidak, mana mungkin temperamennya berubah tiba-tiba. Ketika orang-orang ini pergi, Robert Wu membawakan supir. Begitu dia berjalan ke pintu, Yakob Zhao menatapnya. Mau apa kamu kemari? Kemarin sudah kubilang akan membawakanmu supir. Robert Wu menunjuk apa yang ada di tangannya. Tidak mau minum. Yakob Zhao terbatuk beberapa kali, dan menolaknya. Robert Wu hendak membujuknya, tapi dia melihat batuk Yakob Zhao tiba-tiba memburuk, selanjutnya dia mengeluarkan seteguk darah. Beberapa orang yang belum jauh melihat pemandangan ini, wajah mereka terkejut, mereka buru-buru kemari seperti Robert Wu. Atua Zhao, ada apa denganmu? Robert Wu berlari ke arahnya dan memapah Yakob Zhao. Muntahan darah dari mulutnya menodai pakaian di depannya dan tanah. Yakob Zhao menarik napas dalam-dalam beberapa kali, kemudian mendorong Robert Wu pergi dengan paksa, aku baik-baik saja, tidak perlu kamu pedulikan. Semuanya hanya serigala berbulu domba, tidak usah munafik. Setelah berkata demikian, Yakob Zhao berbalik dan memasuki ruangan, menutup pintu dengan sekuat tenaga. Yang lain saling memandang, mereka menunjukkan ekspresi berpikir, kemudian pergi dengan cepat. Bersambung.